iman. Kalau kamu berkata firman itu bagian dari Allah, kalau saya minta ayatnya, kamu nggak akan bisa buktikan itu, kawan. Astagfirullah. Iya, coba kamu buktikan di mana firman itu bagian dari Allah, coba. Nih ya, dari Yohanes 1 ayat 1 juga mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, pemahaman Anda itu kebalik. Firman itu sendiri Anda anggap Allah itu sendiri. Sebenarnya itu bagian dari dia. Emang dia itu Allah. Ya, mana kata Cuman bagiannya firman itu bagian dari Allah? Itu hakikat Allah, itu hakikatnya. Contohnya kau punya tubuh ini. Kau punya tubuh Hakikatnya manusia. itu apa? Bentar, kau ini manusia, dikatakan manusia karena kau punya tubuh, jiwa dan roh. Tapi hakikatnya ini itu susahnya manusia. kalau nggak Apakah tahu tapi so tahu dulu, ini. Dengar dulu bro. Kau itu manusia. Contohnya, saya kasih analogi biasa ke kamu. Kau dikatakan manusia karena kamu punya tubuh, jiwa dan roh. Apabila salah satu dari tubuh, jiwa dan rohmu itu tidak ada, maka Anda tidak layak dikatakan berhakikat manusia. Jadi hakikat manusia itu adalah bagian dari tubuh, jiwa dan rohmu. Itu dia Allah. Begitulah pengertian Tritunggal. Jadi kalau Anda samakan dengan presiden yang harus datang ke rumahmu untuk menyampaikan berita, berarti presiden nggak punya kuasa dong untuk mengutus beritanya melalui surat-surat. Sama dengan Allah juga. Berarti Allah tidak punya kuasa dong untuk menjadikan firman-Nya menjadikan firman-Nya jadi daging. Jadi itu utusan. Anda seakan-akan membatasi kemahakuasaan Allah itu sendiri. Gimana sih? Saya coba ikuti maunya kamu. Nah sekarang. Iya, sekarang ini gimana sih? Diam dulu lah Bang Bram, Bang Sar. Kan Bang Malikul mau menjelaskan itu. Iya, saya coba ikuti permainan kalian. Nah di dalam nubuatan, kan yang firman yang datang toh, saya minta nih konfirmasi di dalam nubuatan. Ya, di mana Tuhan mengutus firman-Nya untuk menjadi penebus? Ada nggak nubuatannya? Oke, sekarang saya tanya, firman itu ciptaan atau pencipta? Kok balik tanya sih? Jangan balik tanya, gimana sih kau ini? Astagfirullahaladzim. Saya pakai analogika Anda. Aduh. Firman itu bersifat firman itu berwujud juga dia. Loh, lagi nggak tunggu belum Malikil. Lalu yang kalian katakan 3 pribadi itu apa dong? Tidak ada yang 3 pribadi, bro. Terus apa? Astaga, itu adalah dan datang dari Allah itu sendiri. Nggak ada yang 3 pribadi. Kalau 3 pribadi sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Apa? Iya, maksudnya apa itu yang berbeda-beda itu apa dong? Jangan melebar dulu, jangan. Iya. Kalau Anda mengatakan 3 pribadi, berarti kita punya 3 Tuhan. Sebentar. Saya udah kasih analogi tubuhmu sendiri loh tadi. Hakikatmu manusia, tapi bagian tubuhmu itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Apakah tubuh, jiwa, dan rohmu itu bukan manusia? Saya 1 menit aja Bro Malikil. 1 menit aja. Sini Bro. Kamu kan analogikan kepada saya tubuh, jiwa, dan roh. Gitu kan? Kamu memperumpamakan saya ini adalah Allah itu pribadi yaitu kamu bilang pribadi kan Allah. Pribadi hakikatnya kan Allah. Nah, apakah kamu berbicara Allah itu mempunyai firman, mempunyai roh, ya kan? Betul kan? Oke, gini bro. Tunggu dulu, jangan dulu kamu balik bertanya lah. Kan? Benar. Saya tangkap omonganmu. Saya udah ngerti itu. Saya tahu kemana arahmu. Apakah tubuh, jiwa dan rohmu itu adalah 3 pribadi? Tubuhmu bukan beda, kamu bilang kan udah nggak ada pribadi nih. Ya kamu bilang kan sudah nggak ada pribadi. Jadi kamu analogikan. Jangan ketawa dengan kebodohan kamu bro. Bukan. Jadi tubuh saya. Anda jangan mengatakan 3 pribadi. Iya. Udah saya hilangkan 3 pribadi. Berarti kamu bukan Tritunggal sebenarnya. Jadi tubuh, jiwa dan roh. Tubuh, jiwa dan roh. Jadi yang diutus oleh Allah itu adalah firman. Nah, tidak masuk di tubuh, jiwa, dan roh. Firman yang mana? Sedangkan kamu menganalogikan saya mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Nah, saat makanya tubuh saya ini, makanya saya tanya,
Makanya saya tanya, kalau memang yang diutus itu adalah firman, sang firman sebagai penebus, ada nggak nubuatannya di dalam perjanjian lama? Ini loh, bahwa Tuhan itu tidak akan datang, tapi yang datang adalah firmannya. Firmannya yang akan menjadi penebus. Supaya pahammu itu menjadi benar. Tetapi kalau tidak ada, pahammu itu tidak benar atau alias paham halu. Gitu loh. Iya. Sebentar izin ya Bang Malikin. Bang Bram, izin bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mantap. Suara saya kedengaran nggak? Zuma nih. Kedengaran Bang Zuma? Ada. Iya, lanjut Iya. Bang Herdi. Oke. Jadi gini loh Bram, kalau soal firman itu kan di dalam Wahyu 19 ayat 13, firman itu adalah gelar bagi Sang Pencipta. Kamu baca di sana. Jadi sang firman atau hologos itu gelar bagi sang pencipta di Wahyu 19 ayat 13. Jadi sang firman itu bukan entitas yang lain selain sang pencipta, tetapi itu adalah gelar bagi sang pencipta. Dituliskan di sana kekletai to onoma auto hologos. Nah gitu. Bang, saya akui firman itu adalah gelar. Yang dinamai. Gelar bagi siapa? Yang dinamai dia Yesus. Yang Iya, telah menjadi daging. Gini. Jadi Gimana, sang Anda? firman itu gelar bagi siapa? Bagi Yesus. Yesus sang pencipta bukan? Betul. Ya, jawab dulu, Yesus sang pencipta bukan? Betul. Oke, sang penciptamu ada berapa? Cuman satu lah. Ngapain kau tanya-tanya? Ya sudah. Lalu kamu ngapain kau debat dari tadi dengan Malikil? Iya, justru itu Bang. Memang sumbernya itu cuma satu. Cuman itu kan bagian jadi dari gini, dia. Enggak. Gini, kamu percaya Yesus sang pencipta toh? Ya. Oke, berarti kamu percaya sang pencipta mati di kayu salib? Percaya tapi dia bangkit. Iya, kamu jangan dulu, kita tahu semua itu bangkit. Kamu percaya nggak sang pencipta mati di kayu salib? Percaya, tapi jangan cuman mati saja lah. Kalau mati ya mati, Iya. dia menjadi mayat di situ bangkai. Iya. Dia. Iya Mana kan mungkin sang Tuhan pencipta. mati, Iya, gitu kan? iya. Kalau mati kan pernah menjadi mayat, benar nggak? Kalau Anda mengatakan pernah mati, berarti dia mati nggak bakalan bangkit lagi. Itu bukan itu kalau ada ajaran yang mengatakan Tuhan itu mati tidak bisa bangkit lagi, saya nggak mau masuk ajaran Kristen, bro. Iya, kita tahu dia bangkit, kita tahu, Ya, tapi kau jangan hilangkan salah satu dari situ. Kau harus bilang mati dan bangkit. Iya. Ya, tapi kan kamu percaya tuh sang pencipta mati? Ya betul. Iya, oke. Kamu percaya tuh sang pencipta itu hanya Bapa? Bapa dan Firman dan Roh Kudus ya itu satu paket. Berarti ada berapa penciptamu? Tidak ada yang berapa, itu satu paket tidak bisa dipisahkan. Oke. Bapa adalah sang hakikat, Allah itu adalah hakikatnya. Ya sebentar, Kan gini. kasih analogi ke Ya, kamu. udah sebentar gini. Kan kamu satu hakikat manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Oke, benar? Apakah itu pribadi? Iya, yang berkata-kata itu adalah siapa namamu? Bram atau tiga pribadi yang berkata-kata? Satu pribadi lah. Iya, Bram tuh yang berkata-kata, bukan tiga pribadi tuh. Betul. Satu pribadi atau tiga pribadi yang berkata-kata? Satu pribadi yang berkata. Loh? Kamu ngerti nggak dengan ucapanmu? Astaga. Ngerti nggak? Jadi gini kawan ya. Susah nih bro. Iya, bukan susah, karena logikanya orang Tritunggal itu mentok. Logika orang Tritunggal. Ku balikan ke kamu loh. Apakah kamu setelah berkata-kata itu kamu punya tiga pribadi? Siapa bilang tiga pribadi? Kalian yang percaya tiga pribadi. Siapa yang percaya tiga pribadi? Oh, jadi berapa pribadi? Jadi Bapak, Anak dan Roh Kudus itu berapa pribadi? Sekarang ku tanya ke kamu, apakah kalau lu capek biar Banyumak yang ajar Tritunggal. Apakah kamu Langsung syahadatin aja kalau Suma. Langsung syahadatin saja Handi. Lagian ini mati lampu di tempat saya.
Nanti Gimana, nanti Bro saya Daniel? naik lagi kalau udah nyala lampunya ya, listriknya. Oke ya, Bro Hos ya, thank you ya. Bang Oke, Suma Bro. saya izin Siap dulu Bang ya. Herdi. Terima kasih Bang Herdi. Nah, yo yo. Susah. Pak Juma ajari dikit tuh Tritunggal tuh. Aduh, kok jadi begini sih? Iya Bang Bram, makanya daripada rebutan Tuhan mualaf aja Bang Bram. Bro, Saya aja bingung. gimana, dengar bro, bagaimana saya mu'alaf, denger ya, bagaimana saya mu'alaf sementara di surah Al-Fatihah itu masih minta jalan yang lurus, sementara Yesus sendiri mengatakan aku adalah jalan, kebenaran dan hidup, dan saya udah menemukan itu. Bagaimana mungkin Anda mengajak saya untuk masuk ke agama Anda? Kan aneh. Inilah Coba kalau bantah membaca dulu itu. ayat Jelaskan Pak Juma dulu di pondok. konsepnya Silakan Pak gimana. Juma diterangin. Silakan. Iya, baik. Jadi salam kenal Bang. Salam Tadi kenal, ada, ya, tadi ada ungkapan yang sangat menggelikan ketika saudara mengatakan Tuhan pencipta alam semesta itu mati. Itu gimana bisa masuk di nalar Anda gitu loh? Sebagai manusia yang berakal, yang diberi Tuhan akal gitu ya, otak. Kok bisa-bisanya Anda mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi itu pernah mengalami kematian? Itu gimana ceritanya? Iya, jadi nggak boleh cuma dibilang mati bang, tapi kan dia bangkit bang. Ya, kalau sudah mati ya mati Bang. Ya terus ngapain kalau dia mati, ngapain ada update kebangkitan? Kebangkitan itu kan karangan gereja aja ya. Buktikan di mana karangan gerejanya. Buktikan lah yang aslinya di mana. Kalau Anda mampu sekarang membuktikan keasliannya, bukan bentar. karangan Kalau gereja Anda itu, mampu ada membuktikan, Alkitab mengatakan. dengar dulu. Kalau Anda mampu membuktikan keaslian teksnya itu, bahwa itu adalah karangan gereja, saya ucapin kalimat syahadat sekarang. Ya, sekarang begini, di mana Yesus pernah mengajarkan dirinya bangkit dari kematian? Itu dulu. Bro, Iya. di Alkitab itu pertanyaan Ya, tunjukkan, konyol bro. tunjukkan. Ya, tunjukkan dalilnya. Di mana Yesus pernah mengajarkan dirinya bangkit dari kematian? Oke, di mana? Oke. Kalau Anda menanyakan seperti itu, berarti Anda juga wajib saya tanya dulu juga. Di mana Muhammad disaksikan oleh para sahabatnya bahwa Allah berfirman itu kepada Muhammad? Di mana? Kecuali Muhammad itu sendiri yang ngaku. Bang Juma, Gak nyambung, ente. itu kan Gak nyambung, Rasulullah. Jangan Yesus kan Rasulullah. Bagaimana dia Gak nggak nyambung, bisa gak mati nyambung, gak bangkit? nyambung. Kalau Saya Anda memakai minta analogi di itu, mana pengakuan pertanyaan Yesus konyol. bangkit dari kematian? Bram, makanya biasakan kalau ditanya tuh nggak usah tanya balik. Bangkit. Gini. Makanya biasakan kalau berpahaman Loh, emang Anda Tritunggal nggak mau tuh ditanya? gini. Kalau ditanya tuh kasih aja ayatnya, tahu nggak ayatnya? Kasih aja ayatnya. Jadi Betul. Yesus itu yang menyatakan, yang ditulis oleh Yohanes, Wahyu 1 ayat 18. Itu pada saat kalau baca dari ayat 17 tuh Yohanes tersungkur dan Yesus bilang dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Jangan kamu bertanya balik. Kalau berpemahaman Tritunggal tuh harus konsisten, jangan bertanya balik. Kalau ditanya harus mempertanggungjawabkan iman gitu loh. Jangan bikin malu Kristen coba. lah. Di mana Yesus lanjut pernah lah. mengatakan dia bangkit dari kematian? Yesus loh ya, bukan Tuhan ya. Kalau Tuhan kan tidak mungkin bangkit dari kematian. Karena ya, Tuhan pencipta alam semesta itu tidak pernah mati, mustahil mati karena Tuhan itu kekal. Kalau Tuhan kekal artinya Tuhan tidak pernah mengalami kematian. Nah sekarang coba di mana Yesus mengatakan bangkit dari kematian? Memang itu nggak ada ayatnya, tapi itu disaksikan oleh para itu disaksikan oleh para murid dan ditulis di Injil mereka, kayak di kitab Yohanes, Matius kan gitu. Kan ada kesaksian. Jadi untuk menguatkan sebuah fakta kejadian itu harus disaksikan tanpa tanpa yang disalib itu mengakui dirinya itu bangkit lagi enggak. Ya. Tapi para muridnya itu Gimana sendiri yang ini? menyaksikan. Itu kan ada yang saksiin. Bagaimana ini? Membangkitkan wafat. Yesus dibangkitkan.
bagaimana nih? Tadi kan pertanyaan saya tentang Tuhan mati itu di mana dalilnya? Tuhan loh. Tuhan mati itu di mana dalilnya? Aduh, saya cuma punya satu HP sih ini. Mati itu kan nggak ada masalah bagi Tuhan. Iya, Dia menciptakan tambah alam lagi beroncong. kematian, alam kehidupan, dunia yang baru. Kan Iya. Tuhan. Bagaimana ceritanya Tuhan mati? Siapa yang menjaga alam semesta ini? Tuhan mati. Mati, dengar bro. Kan nggak bisa Kalau mati, kalau dia benar-benar mati nggak mungkin bangkit lagi. Oh, jadi dia mati main-mainan. Sandiwara dia. Aduh. Aduh. Mati ayam. Tuhan mati ini ajaran dari mana ini? Tuhan mati, pencipta alam semesta mati. Gimana ceritanya? Maksud Anda mungkin dewa mati. Nah, kalau dewa mati, dewanya orang Roma mungkin. Kalau Tuhannya orang Israel mati itu mustahil. Nggak apa-apa. Nah, Nggak itu apa-apa. dia. Aduh. Kalau Tuhannya orang Yahudi mustahil mati. Tapi kalau dewa yang diperkenalkan Romawi mati ya pasti. Iya, Bram, mendingan memang. kamu diam Bram. Saya jelasin bantu kamu dikit ya, Bram ya. Oke, Bang, bantu Makanya saya. belajar Soalnya bagian Alkitab ayat- dulu sebelum kamu mempertanggungjawabkan iman kamu. Ya cuman saya gregetan aja bang. Saya kami nggak suka di Iya. diolok-olok Makanya begitu. kenapa kalian Bukan suka dialog dibilang lucu. Tuhan Ini, mati Bram. itu kayak Kalau mana di cerita ayat, Tuhan mati? Iya. dengar Bung Begitu sih, Daniel, bawaannya jelek banget Bung sih. Daniel, dengerin Bung Daniel. Kalau masalah ayat-ayat di Alkitab, saya jujur saya nggak Tuhan begitu mati, paham. mana ceritanya? Jangan suka saya masuk mengerti. room-room diskusi kalau kamu belum terlalu paham kitab kamu, apalagi kamu mempertanyakan kitab kepercayaan keimanan orang lain gitu loh. Itu saya cuma ingatkan kamu. Jadi kamu belajar dulu baik-baik Alkitab, karena pada saat sebelum Yesus disalibkan atau dibunuh, dikatakan oleh Rasul dia dibunuh, tetapi dia tidak dibunuh, dia menyerahkan nyawanya. Di dalam Matius 16 ayat 21 Yesus sudah mengatakan di situ dia akan dibunuh. Dan dia akan dibunuh dan dia bangkit. Matius 16 ayat 21. Makanya kenapa saya mengatakan bahwa yang mati itu adalah Tuhan Allah kita sendiri. Tetapi ada penjelasannya, karena Lukas 2 ayat 11, yang lahir itu adalah Kristus Tuhan. Kita memperingati kematian Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 25. Tuhan mati, diperingati kematiannya. Sebentar saya jelaskan cuma. Nanti ku tanya Sebentar, kau saya Zuma. jelaskan. Zuma, Jadi, Zuma nanti ku tanya kau Zuma, di kau jelaskan dalam menurut Al-Quranmu ya. sebentar. Tuhan mati gimana Cuma ceritanya? ketawanya kayak ayam berkokok begitu. Nanti ku tanya kau Zuma, kau jelasin menurut Al-Quranmu dan kau jangan lari-lari. Kalian Ya. punya akal, kalian berakal, tapi Tuhan mati gimana? Makanya kalau mau dijelasin saya nggak suka kalau kayak begini. Sebenarnya saya udah pensiun debat sama teman-teman atau saudara muslim. Itu. Saya lagi Pensiun sebab meluruskan. tidak pernah bisa menjawab, cuma akal-akalan. Ya makanya 1 Korintus 11 ayat 26 itu kita memperingati Surat kematian Paulus tubuh lagi. Tuhan gitu loh. Surah Paulus. Enggak, Ya karena secara Paulus bertemu logika aja langsung dulu. dengan Yesus Kristus gitu loh. Secara logika, ya Yesus Bukan yang secara logika. ini, Yesus Di dalam yang kisah palsu, dengar ya Suma, memang. dengar Suma. Saya Yesus palsu yang memperjelaskan ketemu dengan keimanan Paulus, iya, kekristenan. kita akui itu. Iya. Di kisah para Yesus Rasul palsu. 9 kan, kisah para Rasul Ya. 9 ayat. Siapakah Siapa engkau yang bilang hantu? Yesus palsu? sorry. Coba kamu buktikan waktu waktu kisah Yesus para yang Rasul mengatakan. itu. Di Yesus mana yang Yesus mengatakan. bilang Yesus palsu? Di mana? Oke, Ayatnya. baik. Dengarkan Ya. saya baik. Nah, makanya kamu belajar sama Bang Suma biar paham. Jadi gini, ketika dengar dulu. Ketika Iya. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Penyesat itu datang dengan memakai nama Nah, siapa? kamu. Jawab dulu. Itu kamu. Saya pakai nama Yesus. Iya, kamu kan memakai nama-nama Yesus, bilang Yesus yang lain. Nama saya Bang Suma. Nama saya Bang Suma. Itu di Matius Nama saya 7. Bang Suma. Itu Nama loh. saya Bang Suma. Diam dulu. Makanya kalau tidak ada otak, ya begini dia. Gak ada otak. Mending kau pensiun memang. Waspadalah Limpir aja kepada, terus dengar. Zuma. Waspadalah Kalau kepada udah di mute, penyesat. saya turun aja lah. Mendingan Waspadalah kamu kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, Ya. akulah dia. Apakah Bang Iya. Suma pernah mengaku Yesus? Itu kamu Zuma. Iya.
Inilah teman-teman, kalau orang tak punya otak, tak punya akal, kita ajak diskusi. Apakah Bang Suma pernah mengaku Yesus? Udah Suma, mendingan kamu diskusi. Aku tanya dulu. Apakah Bang Suma pernah mengaku Diskusi sama Yesus? Tritunggal saja, saya pahami ya. Apakah Bang Suma pernah mengaku Yesus? Gitu dulu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang memakai nama Ya, nanti saya turun Siapa ya. sebenarnya mau diskusi sama Bang Juma? Si Kamu gak Daniel layak atau diskusi dengan Bram? saya. Ilmumu minim. Ya satu Semua orang gereja aja. seperti Saya biasa. bagus diskusi kita berdua aja. Ya gitu. udah silakan berdua, yang lain diam. Ya, silakan yang lain diam. Zuma nanti Ya, Yang lain kamu diam. mau diskusi sama saya. Ya, Tapi kalau saya mau tanya ajarin Quran kamu, bukan mau jawab Quran diskusi. kamu, jangan jawab Alkitab Saya ya. mau ngajarin kamu Bible. Ini. Enggak layak kau Bukan. diskusi dengan saya. Ilmu minim. Bukan. Kita pakai gini, kita pakai begini. Kalau saya Ya udah kau Ketinggian turun. ilmumu. Nggak bisa dia. Bram, silakan Bram. Yang lain diam dulu. Ketinggian. Ya. Kenapa diturunin bang? Kenapa Ya udah, yang mau belajar Silakan. Bible silakan, Bang Suma. Silakan. Ngajarin gratis. Ayo. Ajarin, coba saudara, ajarin saya tentang Bible. Nah, Coba. sekarang Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Mu di situ siapa? Ini pelajaran pertama untuk anak TK. Mu di situ siapa? Mulutmu. Ya, kok saya? Iya, Lucu. mulutmu penyesat. Ya, Kau mulai lagi. bahas Alkitab. Mulai lagi. Iya. Kan siksa kali kan? Nubuatan yang penyesat. Siksa kali kan kalian itu. yang penyesat. Kalian tersiksa. Kalau ketemu Bang Suma tersiksa kalian itu memang. Ya udah coba. Karena Bang Suma paham tersiksanya di Bible. Bang mana? Antoni diam dulu Bang Antoni. Biar Bram dulu. Silakan Bram. Ya, coba. Coba. Kau siksa lah. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Kepadamu itu mu di situ siapa? Orang Kristen atau orang Yahudi? Dengar bro. Oke, saya jawab ya. Iya. Iya kami dikasih Kepadamu di situ tahu. orang Yahudi atau Iya, orang Kristen? Dengar dulu. Kami itu dikasih tahu agar waspada terhadap orang-orang yang menyesatkan seperti Anda yang nabi palsu datang dari gurun. Tahu itu nubuatan diri kalian itu. Pertanyaan saya ulang. Bang Handi, pertanyaan saya ulang Bang Handi. Dari gua Tolong diajarkan anak-anak ini, anak-anak TK ini. Pertanyaan saya, Yesus ketika berkata waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Kepadamu di sini itu Yesus berbicara kepada orang Yahudi atau berbicara kepada orang Roma? Jawab. Ya jawab dulu itu. kepada pengikutnya. Iya. macet. Pengikut Yesus yang hadir pada saat itu orang Romawi atau orang Yahudi? Jawab. Iya, Yesus mengatakan waspadalah terhadap orang-orang yang menyesatkanmu yang datang. Ya, mu di situ siapa? Mu di situ yang kumaksud orang Yahudi atau orang Romawi? Kepada orang Yahudi dan orang Romawi. Yahudi. Dengar Yahudi dulu. yang Ya, makanya, tunggu. dengar dulu. Yahudi Makanya yang Anda maksud itu Kristen atau Yudaism? Jawab. Aduh, pelintir kau tahu itu nubuatan yang seperti nabi palsu yang datang dari gurun. Ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu itu yang menyesatkan, seperti baru mengambil Macet. Al-Quran sendiri yang mengambil nabi Lurusin dulu. Macet. Sadarkan dulu anak TK ini Bang Handi. Sadarkan dulu. Dengerin dulu, Bram, dengerin dulu. Saya moderator nih Bram, hormatilah. Siapakah orang yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus kemudian menulis surat? Bram dulu baru Banyuma. Bram silakan. Gimana? Siapakah orang yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus kemudian menulis surat? Siapa? Bram. Murid-muridnya yang sejaman dengan dia. Silakan Banyuma diluruskan. Pusing dia. Nah, inilah kalau agama palsu ya. Ya udah silakan Agama palsu yang tidak diajarkan oleh Yesus, entah apa-apanya dibilangnya. Oke lah, enggak apa-apa lah. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Nah, yang Yesus maksud di sini adalah yang datang kepada Yahudi. Sekarang yang datang kepada Yahudi, Islam atau Kristen? Itu dulu.
dulu. Orang Yesus. Ya. Yesus Yang berbicara kepada menyesatkan. muridnya. Yesus berbicara kepada muridnya orang-orang Yahudi. Oke, Kemudian sekarang di saya luar tanya. Yahudi, Oke. dengar, di luar Yahudi ada dua kelompok, Islam, Kristen. Pertanyaan saya, yang datang kepada murid-murid Yesus, mengaku-ngaku sebagai Yesus dan mengatakan dirinya adalah akulah dia, itu siapa? Islam atau Kristen? Ya, Islam Paulus atau Nabi Muhammad? Itu loh poinnya. Islam lah mengaku jadi nabi. Iya, Lah emang jelas kok. sakit. Ya coba buktikan. Coba Sakit. buktikan Bang Andi, parah Muhammad penyakitnya itu. ini, parah. Dengar, menurut Quranmu, coba sebutkan Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Satu ayat saja kalau Parah ini. ada. Parah ini. Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bahasa Indonesia aja saya nggak ngerti bahasa Arab. Loh, kalau Anda nggak ngerti terus kenapa nggak bertanya Quran? Lucu. Ya artinya ngapain kok Lucu. bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kita di Indonesia, Anda bro. bertanya tentang komponen kapal selam. Begitu dijelaskan komponennya, Anda mengatakan, jangan kau menjelaskan dengan menggunakan bahasa-bahasa mekanik. Lalu, Anda bertanya tentang Al-Quran. Oke, iya jelaskan. Jadi saya bahas, menjawab dengan Al-Quran. Iya, Nah sekarang ya, permasalahannya, terjemahannya lah, bahasa Indonesianya sekarang pakai. permasalahannya, kita berbicara mengenai Tuhan mati. Di mana ada Tuhan mati, Cak Ayu? Otakmu kok kayak gitu kali parahnya? Kan kau nggak mau Tuhan ditanya kau mati, kan gimana? takut. Geregetan kau kan takut kau kan. Kalau nggak bisa diskusi Gimana diam dulu Tuhan ya. mati ini? Gimana ada Tuhan mati? Hey! Enggak apa-apa, brother. Tuhan Enggak apa-apa, mati, brother. gimana Brother, cerita enggak apa-apa Tuhan Tuhan kamu mati? mati. Diam dulu, saya kembalikan ke topik. Saya bertanya, di KPR 92 itu, ya dengerin, siapakah orang yang mengaku ketemu Yesus di sana? Itu dia pertanyaannya di sana tadi, belum dijawab. Siapakah orang yang mengakui Nabi Muhammad itu nabi? Ayo, saya tanya balik. Kenapa lari begitu pertanyaannya? Itu kan sama-sama, bro. Saya pakai logika Anda juga. Oke. Seluruh manusia yang ada sebangsa dan setanah air dengan Nabi Muhammad pada zamannya mengakui beliau nabi. Bangsa mana? Makanya sejazirah Arab menjadi Islam. Mana ayatnya? Sekarang tunjukkan kepada saya siapa di antara ke-12 murid. Hey, tunjukkan kepada saya siapa di antara ke-12 murid Yesus yang mengakui Yesus itu Tuhan yang mati. Coba. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Filipus. Iya. Yang di situ 12 itu saya jawab itu. Iya. Di mana Coba tunjukkan. di mana diceritakan murid-murid Yesus percaya pencipta alam semesta yaitu Elohim mati. Di mana itu? Di mana dalilnya? Bacalah Injil Bible, makanya kau disuruh baca Injil, kau nggak baca. Iya. Kau disuruh beriman kepada orang Taurat dan Injil dan sombong Zabur. tapi tak ada ilmunya kayak gini. Kan nggak ada ilmunya, kau juga nggak Ada punya nggak ilmu. oten yang lain? Penyembah Jelaskan. mantan mayat Tunjuk. ada nggak yang lain Saya Bang tanya. Andi? Naikkan Ya, kalau gitu diturunkan ya. Kalau nggak mau Ini diatur, bungkus saja. Takut kan? Iya. Oke. Takut. Suruh Nggak aja bisa pergi ke gereja cari pendeta. Manusia kayak gitu kali kok nggak ada otak. masa kita ya dituduh ketemu Yesus? Nah itu dia makanya. Masa kita ya Ayo. Silakan Mbak Natali, ada mau ditanyain. Masa Tuhan mati, Mbak Natali? Percaya nggak Tuhan mati, Mbak Natali? Karena dia Rasulullah, kalimat Iya. hakim yang Seruntus. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya Tuhan mati? di akhir zaman. Mana mungkin bukan Bagaimana Tuhan. ceritanya? Gimana ceritanya Tuhan mati? Itu dulu jelaskan ke saya. Pencipta alam semesta mati, meninggal selayaknya manusia meninggal itu gimana ceritanya? Sedangkan kitabnya orang Yahudi mengatakan Tuhan itu mematikan dan menghidupkan, bukan dimatikan, bukan dihidupkan. Ulangan 32 39. Tuhan yang benar, Tuhan yang benar menghidupkan, mematikan. Diremukkan oleh karena Iya, apa-apaan kok ngambil kitabnya orang? di mute. Kok balik kok? Emang Kok pakai takut kitabnya ya, agama udah Yahudi? firman ya. Tapi nanya, tapi takut dijawab. Gimana sih?
Ustadz. Enggak, di mana dalilnya Tuhannya Yahudi mati? Itu loh. Oh iya, karena Tuhan sudah bernubuat. Iya. Karena ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita di tempat padanya. Aduh. Kenapa pakai Bilur-bilurnya kita menjadi Kenapa sembuh. pakai kitabnya orang Yahudi? Yesaya 53 itu, Yesaya 53 itu tidak menceritakan tentang kematian Tuhannya Terus Yahudi. Markus 8 ayat 31 kemudian mulai mengajarkan aneh. kepada mereka bahwa anak Aneh, manusia aneh. menanggung banyak Itu penderitaan. anak manusia. Itu Anda jawab anak manusia. Itu Anda jawab anak manusia. Yang saya tanya Tuhan. Yang saya tanya Tuhan mati bukan anak manusia. Tuyul juga ente. Lah itu kan tadi yang ditanya itu mana ada. Yang saya tanya iman saudara ini yang mengatakan Tuhannya Yahudi mati. Ternyata yang Anda sebutkan mati ada manusia. Ya, itu Tuhan seluruh dunia. Iya. Nenekmu Tapi kiper. turun di Itu Tuhanmu bangsa aja. Yahudi, Kau aja. Tuhanmu aja. Masa Tuhan mati jadi manusia? Apa-apaan? Ya itu kan Tuhannya orang Kristen. Iya, tapi yang saya tanya Tuhannya Yahudi. Di mana diceritakan Tuhannya Yahudi mati? Di mana? Sama, Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Kristen sama. Iya. Tuyul. Jadi Tuhannya orang Tukang Arab tahayul. beda. Nanti kau diludahi lagi sama orang Yahudi. Diludahi kau nak malu? Yang saya tanya di mana? Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi mati? Di mana dalilnya? Nah Di itu mana? tadi udah dibacain Apa? mau Di lagi mana? sebab dia Di sedang mana? mengajar murid-muridnya berkata kepadanya anak manusia akan diserahkan ke dalam Iya itu anak manusia, cuplis, tuyul. Lu pikir ini gereja apa? Bedakan, bedakan. Kalau kau sedang menipu di gereja dengan berhadapan dengan kami umat Islam, bedakan. Kalau kau di gereja nipu-nipu orang, boleh. Tapi di sini jangan dong. Jangan kau samakan. Saudara, jangan kamu samakan di gereja dengan di depan umat Islam. Di gereja kau bisa nipu jemaatmu dengan mengatakan Tuhannya Yahudi mati jadi manusia, anak manusia. Tuyul. Yang saya tanya ini bukan Tuhanmu, bukan Tuhannya Karisteng. Yang saya tanya Tuhannya Yahudi. Yod-He-Vav itu di mana diceritakan mati di kitabnya orang Yahudi? Itu loh yang kutanya. Itu dinyatakannya di perjanjian baru pas Itu nenekmu kiper, itu Tuhan kau. Yang saya tanya Tuhannya Yahudi, bukan Tuhannya Karisteng. Tuhannya Yahudi mati itu di mana dalilnya? Bang Ustaz. Tuhannya Yahudi yang saya tanya. Selain Tuhan itu. Tuhannya Yahudi yang kutanya, bukan Tuhan buatan Roma. Itu ya dia cuman Itu satu. Tuhan buatan karangan kau. Yang kutanya Tuhannya Yahudi. Buatan saya. Tertulis di kitabmu. Di Injil yang Itu tertulis di kitabmu. Bukan itu yang kutanya. Kau dengar gak sih? Yang saya tanya Tuhannya Yahudi meninggal itu tertulis di mana? Kau bawa kitabmu. Kau bawa Matius. Saya tidak tanya kitabnya orang Kristen. Yang saya tanya Tuhannya Yahudi. Nggak paham wanita ini, nggak paham dia, nggak ngerti dia. Cowok ini payah. Kamu yang payah. Yang saya tanya, dari Alkitab kepercayaan orang Kristen. dengarkan saya. Yang saya tanya, Tuhannya Yahudi, bukan Tuhannya Karisteng. Hah? Yang saya tanya Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu bilangan 23 nomor 19. Bukan manusia, bukan anak manusia. Yesus Tuhannya Kristen. Anak manusia dan juga manusia. Ini orang Kristen. Bang Zuma lagi berhadapan sama orang Kristen. Yang saya tanya Tuhannya Yahudi. Cuples. Bang Zuma kan orang Islam. Masa Bang Zuma Saya tahu. Kalau mengenai Tuhannya Kristen, saya tahu. Saya tamat Tuhannya Kristen mati jadi mayat. Pada hari ketiga bangkit. Dikira hantu. Itu Tuhanmu. Tuhannya Kristen. Oke. Saya paham kalau itu. Bawa nama Islam. Saudari, kalau Tuhannya Kristen jangan kau ajarin saya. Tuhannya Kristen itu diludahin, ditampar, ditonjong, ditelanjangin, digantung, ditombak. Itu Tuhannya Kristen, mati dikubur. Saya hafal kalau itu, jangan kau ajarin saya. Yang saya tanya sekarang ini adalah Tuhannya Yahudi. Di mana Tuhannya Yahudi dikatakan mati? Di mana? Hah?
Yang Tuhanmu itu saya tahu, pernah jadi jenazah, pernah jadi mayat. Saya paham. Aneh. Roma 14 nomor 9, Tuhannya Kristen, jadi mayat, bangkit, dia menjadi Tuhan. Oke, itu Tuhanmu, Tuhannya Kristen. Yang saya tanya Tuhannya Yahudi. Kalau jangan malah mayat-mayat, tubuhnya itu. Ya udah, Ibu Natali diam dulu. Robin ganti dulu. Kenapa sih orang gini? Yang saya tanya Tuhannya Yahudi kok para kali. Kau pamer Tuhanmu yang mantan mayat itu saya sudah tahu. Justru kalau kau mau belajar tentang Tuhanmu yang mayat itu tanya sama Bang Zuma. Yang saya bahas ini Tuhannya Yahudi. Kapan diceritakan Tuhannya Yahudi mati? Kapan? Namakan orang Kristen, itu kan agama orang Kristen. Loh, apa sih orang Orang Kristen? Yahudi. Saya tidak tanya Israel. tentang Semua Tuhanmu nabi juga yang dari pernah Israel. menjadi mayat itu saya nggak tanya. Mana sih? Yang saya tanya Tuhannya Yahudi. Pernah nggak mati Tuhannya Yahudi? Pernah. Mana? Yesus. Lah, Tuhannya Yahudi yang kutanya bukan Tuhannya Kristen. Paham? Di mana Tuhannya Yahudi diceritakan mati? Boleh nggak saya bilang orang nabinya orang Arab dipercaya? Itu punya orang Arab, bahasanya aja nyambung kan? Nggak nyambung. bahasa Arab. Kan nggak Yang boleh saya bilang tanya, begitu. di mana dalilnya Ini Tuhannya Yahudi mati? mulutnya. Nah, sama. Kalau saudari tanya saya, Bang Suma, di mana dalilnya Tuhannya Yahudi mematikan dan menghidupkan? Ulangan 32 nomor 39. Akulah Tuhan yang maha menghidupkan dan mematikan. Itu dalil. Itu dalil. Nah, sekarang saya tanya, di mana diceritakan Tuhannya Yahudi mati? Bisa nggak? Ada nggak? Tuhannya Yahudi mati, ada nggak? Halo. Ya, halo, silakan. Iya. Saya ini sahabat silaban. Saya tadi dengar kata Pak Juma itu. Ya. Sebenarnya Tuhan orang Kristen pun nggak pernah mati. Yesus yang jadi mayat itu bukan? Dengarkan Bukan Tuhan. dulu Pak Juma. Iya, silakan. Yesus itu sebelum mati, waktu dia mati dia belum Tuhan Pak Juma. Oh, ya. Jadi Tuhan Anda ini adalah manusia yang mati, bangkit, lalu jadi Tuhan gitu. Sebelumnya bukan Tuhan. Begini Pak Juma ya. Tadinya bukan Tuhan. Dengarkan Begitu mati, bangkit, lalu jadi Tuhan gitu. Dengarkan dulu penjelasan saya Pak Juma. Iya, silakan Bang. Yesus itu adalah suara atau firman Allah atau perkataan Allah yang turun dari manusia, diciptakan khusus jadi manusia. Nah, terus Tuhannya di mana? Tuhannya itu Ketika tetap dia ada di surga. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Selama dia di bumi dia bukan Tuhan. Bagus sekali. Jadi selama dia di bumi dia bukan Tuhan. Lalu kapan dia menjadi Tuhan? Saya jelaskan sama Pak Juma. Iya, Waktu Tuhan Yesus datang ke bumi, dia bukan Tuhan. itu adalah suara Allah yang turun menjadi manusia. Iya, bukan Tuhan. Supaya Tuhan itu bisa berbicara lewat Yesus langsung kepada manusia. Iya, itu mah tahu. Tuhan Iya. berbicara kepada manusia melalui Musa, melalui Harun, Daud, semua itu bisanya itu. Terus Iya. yang jadi masalah ini adalah Tuhan mati itu gimana ceritanya? Jangan jelas, dengarkan dulu Pak Juma. Siap. Yesus ini adalah firman Allah. Iya, tadi udah 3 kali tuh Bang. Iya, saya ulangi supaya jelas Pak Juma. Udah jelas sekali pun. Iya, saya maksudnya tujuannya loh Pak Juma. Iya, siap. Segala sesuatu Mengganggu nggak Mas Suara? bahkan yang ada di surga itu Mengganggu. harus diciptakan Mama lagi lewat tidur. firman. Enggak. Dengarkan dulu Pak Juma. Iya, Yesus ciptaan. Udah, Iya. apa lagi? Yesus ini bukan ciptaan, dia pencipta Pak Juma. Iya. Tadi abang sendiri yang bilang Yesus itu adalah ciptaan. Sekarang bukan ciptaan. Ini masih Yesus itu prematur ini adalah kayaknya. Yesus itu pencipta. Mati bija.
Allah Tapi dia pencipta, bukan Pak Tuhan, Juma. kok dia pencipta gimana? Dengarkan dulu. Abang mengatakan, Juma. Jangan gimana dulu mau ngomong. didengarkan kalau tidak ada yang benar, Kamase? Abang sendiri mengatakan dia bukan Tuhan, tapi dia pencipta. Ini tambah kacau ini dunia persilatan kalau kayak gini, Abang. Makanya saya jelaskan sama Pak Juma. Selesai nanti saya ngomong, baru Pak Juma ngomong. Tapi kewarasan saya nggak bisa nerima itu, Bang. Yesus bukan Tuhan, dia adalah ciptaan, tapi dia adalah pencipta. Turun. Gimana ceritanya? Dia turun. Gimana itu, Bang? Dengarkan dulu Pak Juma. Ya, oke, saya dengarkan lagi. Dengarkan, turun aja. Turun. Ya, jadi Yesus itu adalah di dalam Injil Yohanes pasal 1, dia adalah firman Allah. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan ayat yang ketiga, tidak ada sesuatu pun yang hidup tanpa firman Allah. Berarti Yesus itu adalah pencipta. Mati meja. Bagaimana bisa dikatakan pencipta, Bang, sementara? Cuma saya dengarkan dulu. Dia silakan. diutus ke bumi untuk Nah, itu menciptakan. diutus, katanya pencipta. Diutus pula. Dengarkan dulu. Alat itu pun bisa Iya, diutus. dengar lagi. Ya. Yesus itu adalah pencipta yang diutus ke bumi untuk mati meja. menciptakan manusia yang sempurna, Pak Juma. Iya. Tanpa Yesus Tepuk tidak tangan ada dulu. kesempurnaan, Pak Juma. Mari kita bodoh Yesus bersama-sama. tidak ada keselamatan. Udah Ya, jelas, Pak terus Juma? bagaimana cerita? Ya, terus yang menciptakan jari-jari imut Yesus siapa, Bang? Sudah dibilang, Pak Juma. Yesus itu adalah suara Allah yang turun ke bumi menjadi manusia. Bukan. Pertanyaan saya, yang menciptakan jari-jari imut bayi Yesus itu siapa? Semuanya itu tercipta oleh firman Allah, Pak Juma. Iya, berarti Yesus ciptaan. Ya lucu Abang ini. Abang bilang tadi dia pencipta, ternyata dia ciptaan. Gimana dong? Gini loh Pak Juma. Gini, gimana? Logika lo pakai gitu. Pak Iya, Juma. logika gimana? Dari tadi kita berlogika, Bang. Iya. Kalau namanya suara Pak Juma atau perkataan, ada sumbernya. Ada sumbernya. Ada sumber, betul. Dan Iya. Yesus bukan sumber kan? Bukan. Tepuk tangan lagi. Yesus bukan sumber, udah selesai. Berarti Yesus itu adalah buatan. Kalau dia buatan berarti dia ciptaan. Kalau dia ciptaan berarti dia bukan Tuhan. Simple. Dengarkan dulu. Kalau Jangan langsung ambil kesimpulan Pak Juma. loh, gimana lagi? Mau giring kemana lagi kita ini supaya kita bodoh juga? Dengarkan dulu. Ya aku dengarnya dari tadi. Ya. Yesus itu sekali lagi adalah suara Allah. Aduh, sudah 5 kali loh itu. Iya, karena itu tidak mengerti Pak Juma tadi. Bagaimana Tidak mau ada mengerti? sesuatu pun Untuk yang mengerti jadi. itu harus sesuai dengan akal. Ini nggak masuk akal. Ciptaan kok menjadi pencipta itu gimana ceritanya, Bang? Itulah luar biasanya Tuhan. Bukan luar biasa, Anda yang luar biasa. Itulah luar biasanya evangelis sahabat. Karena Iya, tidak begitu, masuk begitu. akal. Penjelasannya hanya akal-akalan. Bukan. Itulah luar biasanya Anda. Sekarang pertanyaan sederhananya, siapa yang menciptakan jari-jari imut bayi Yesus? Itu dulu. Kan udah sembali saya sampaikan tadi sama Pak Juma. Sumbernya Yesus itu adalah firman Allah. Iya tahu. Yang saya tanya penciptanya siapa? Ya udah jelas firman Allah. Loh, Dari Allah. dari Allah. Iya betul. Yang saya tanya, yang menciptakan, yang mengadakan jari-jari Yesus yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu siapa? Ya Allah, udah jelas Nah, dari Allah. berarti Yesus adalah ciptaan Allah, betul? Iya. Sudahnya, udah selesai. Yesus ciptaan, udah selesai. Apalagi? Anda mau balik lagi, Yesus pencipta. Yesus itu walaupun ciptaan, dia adalah pencipta Pak Juma. Iya. Mari kita gila sama-sama. Kita gila memang Pak Juma. Mendengar. Yesus itu ciptaan yang adalah pencipta. Gimana ceritanya, Bang? Ini logika Pak Juma. Ini logika. Yesus adalah ciptaan yang adalah pencipta. Gimana ceritanya, Bang? Coba Gimana? lo pikiran Pak Juma? Coba begini pikiran Pak Juma. Pernah enggak Pak Ada Juma? nggak obat yang bisa membuat orang gila supaya saya bisa seperti Abang? Ada nggak? Dengarkan dulu Pak Juma. Saya udah dengar dari tadi. Justru karena saya
mendengar, makanya saya respon. Begini Pak Juma, saya jelaskan. Bagaimana Sudah 27 kali begini terus. Jelaskan itu tidak ada gunanya, nggak bakal direspon. Direspon loh Bang Robin. Tapi cobalah, orang waras mana yang bisa menerima Yesus ciptaan yang adalah pencipta? Coba, orang waras mana yang bisa terima itu? Begini loh Pak Juma. Begini, 28 kali. Orang buat pabrik. Satu-satu dong bicaranya, Robin diam dulu. Oh ya, silakan. Pernah nggak Pak Juma Gimana Anda mengatakan mesin Yesus adalah pencetak ciptaan baju? yang adalah pencipta? Dengarkan dulu, pernah nggak manusia Dari tadi membuat udah aku mesin dengar. pencetak baju? Gimana? Pernah nggak dilihat Pak Juma manusia membuat mesin pencetak baju? Pernah. Seperti itu samanya halnya Pak. Dia Maksudnya adalah ciptaan untuk menciptakan Pak Juma. bagaimana ceritanya? Di mana Anda pernah melihat pakaian mencetak pakaian? Setahu saya yang mencetak pakaian itu adalah mesin. Bukan pakaian mencetak pakaian. Gimana ini? Jangan dengarkan dulu. Dari tadi pun Dengarkanlah dulu Pak Juma. Udah saya bilang iya, dari tadi saya dengarkan Anda membodohi saya, tapi saya nggak bisa bodoh. Saya nggak membodohi Pak Juma. Pak Juma itu yang Kalau tidak membodohi lalu apa ini namanya? Apa ini kalau bukan membodohi? Apa ini Bang namanya Bang? Apa dengarkan namanya dulu ini? Pak Juma. Ya sudah ku dengar pun. Ya dengarkan gini. Manusia membuat mesin tekstil supaya mesin ini menghasilkan baju. Sama-sama buatan loh. Terus Begitulah pribadi Tuhan. Tuhan mati bija. menciptakan Yesus sebagai pencipta loh. Tahu sebagai mesin pencipta. Tuhan menciptakan Yesus sebagai pencipta. Iya. Alat pencipta dia. Kayak gini Pak Juma. Aduh. Otak saya meradang Bang. Gak Jadi bisa ku Tuhan ajak ini bodoh. Bang, maksudnya Bang, Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan, begitu ya Pak ya? Bukan, gak ada melahirkan Tuhan. Ini gimana sih ini? Dari tadi Dewa gak kepikir lu Bang ini Bang. Allah ya Rabbi ini orang. Sudah masuk akalnya Pak Juma. Gak bisa masuk akal hal-hal yang tidak masuk akal. Lucu abang ini. Bagaimana Anda mau masukkan ke akal sesuatu yang tidak masuk akal? Masuk akal Bang. Saya kan udah sampaikan tadi Pak Juma. Ibarat manusia menciptakan alat tekstil supaya alat tekstil itu menciptakan pakaian. Alamak. Begitu menjelaskan, dangkal sekali menjelaskan seperti itu. Dangkal sekali menjelaskan seperti itu. Yang Maha Esa. Siapa itu? Yang Maha Esa Ya siapa? yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Bahkan Oh tidak diketahui. Iya. Bang Saya Juma, jangan pernah mempertuhankan manusia ya. Saudara aku lah dengarkan Bang. dulu Bang Juma. Apalagi Bang? Menurut apa logika lo Pak Juma? Manusia Itu saya logika itu. Pak Maria Evan, itu lahir dari benih manusia Pak Juma. Pak Evan, antara logika sama logila, itu bedanya cuma dari huruf loh Pak. Memang Pak Kalau Juma masuk bilang akal saya itu logika, gila. tapi Saya kalau tidak masuk berbicara akal itu logila. kalau Pak Juma bilang saya gila nggak apa-apa. Nanti Pak Jumanya yang gila karena nggak sanggup menentukan. Boleh. Saudara Bang juga nggak boleh. Aduh. Ini ganti. Aduh abang inilah. Lucu abang ini. Bagaimana ceritanya ciptaan menjadi pencipta? Nah, itu sudah saya buat contoh. Pencipta pakaian. Apa lagi yang nggak masuk akalmu? Pencipta pakaian. Maksudnya. Aduh. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa Maria menciptakan Tuhan bernama Yesus. Jangan Iya. berkata seperti itu Pak. Loh, tadi Salah. Anda mengatakan mesin menciptakan pakaian. Kan gitu. Berarti Maria menciptakan Tuhan Anda, betul? Tuhan Maria itu nggak pernah menciptakan Tuhan. Lah itu Yesus tadinya tidak ada. Melalui mesin Maria, mesin ini adalah Maria. Mesin Maria mencetak Yesus. Berarti mesin yang adalah Maria menciptakan dan mencetak Tuhannya saudara.
benihnya dari Benih itu semua benih itu dari Tuhan pastinya. Tak ada yang bukan dari Tuhan. Baca dulu Yohanes 8 itu Pak Juma. Ada benih Yohanes 8. dari iblis, Nomor ada benih 42. dari Tuhan. Hah? Baca dulu Yohanes pasal 8. Ada benih Ya. dari iblis, ada benih dari Tuhan. Benih dari iblis. Coba Yohanes berapa, Bang? Coba Yohanes baca. 8 Pak Juma. Nomor berapa? Bacalah di situ. Bah, susah itu, Bang. Abraham yang tidak dari Allah. Hah? Judulnya. Keturunan Abraham Yang tidak berasal dari Allah. lalu dari mana? Dari iblis atau dari Tuhan hanya itu aja. Berarti ada dua yang menciptakan di sini. Iya Pak. Oh. Ada dua yang menciptakan, tetap yang menciptakan satu. Gimana itu? Padahal iblis itu juga ciptaan Allah. Iya. Yesaya 45 nomor 7. Sama-sama. Gimana? Sumbernya dari Allah juga kita bilang. Ya, tadi katanya iblis ada yang iblis menciptakan. Gak bisa Dan juga Tuhan cipta. Gimana ini? Gimana Ya sih? itulah. Makanya iblis itu juga dari Tuhan. Ah, Ya. Yesus juga datangnya dari Tuhan. berarti sama-sama dari Tuhan. Ya, untuk pencipta. Ya, berarti dua-duanya kedudukannya sama dong. Sama. Iblis dan Yesus sama-sama berasal dari Tuhan, sudah. Iya. Sama-sama Terus? pencipta Pak Juma. Iblis pencipta kegelapan, Yesus pencipta keselamatan, itulah terang. Iya. Aduh, parah. Yesus pencipta kebenaran, iblis pencipta kesesatan, gitu maksudnya. Iya, itu Pak Juma. Oh, Miring saudaraku. Kembali. iya. Ada parah ini, angkat tangan saya nih, Pak. Semua aja deh. Ada bahaya ini Bapak ini. Nyerah juga, Bang. Nyerah juga, Bang. Kita orang berakal, tidak mungkin Yesus yang setara dengan iblis, sama-sama pencipta. Aduh. Bukan bingung, duduk perkaranya jelas. Yesus pencipta kebenaran, Iya. iblis pencipta kejahatan. Dua-duanya setara. Sumbernya dari Allah. Sumbernya dari Tuhan. Kan Iya. gitu. Nah, Iya, Pak. yang sumber ini Yesus atau yang mana? Sumber sesungguhnya itu tidak yang ilahi Pak. Berarti Yesus ini bukan sumber sesungguhnya. Sudahlah Bang, Anda sudah mengakui kok. Sumber sesungguhnya itu adalah Sang Elohim. Ini loh Berarti Pak Yesus. Juma. Apalagi? Saya sampaikan sama Pak Juma. Iya. Yesus itu hanya datang untuk membentuk manusia. Sedangkan iblis itu dulu dibentuk oleh Allah sendiri. Karena waktu itu Allah bersama-sama dengan Yesus. Itulah suaranya menyatu dengan pribadinya, Pak Juma. Tetapi sesudah Yesus sudah menjadi manusia, dia menjadi kehidupan yang terpisah, Pak Juma. Kenapa kayak ajaran Hindu Bang? Brahma terpisah kemudian dengan Krishna yang berasal dari Shiva. Kok bisa sama? Trimurti dengan Trinitas kok mirip? Ya mungkin aja sama Pak Juma. Oh bagus, Sumbernya. bagus. Ya bagus. Akhirnya ada pengakuan mungkin saja sama Trinitas dan Trimurti. Kalau begitu kita Ini kopi Pak dulu. Juma. Ya udah puas. Anda adalah Kristen yang paling jujur yang pernah saya temui setelah Luga Tambunan. Luga Tambunan Kristen yang paling jujur, dan yang kedua Anda. Inilah sebenarnya cerminan Kristen yang sebenarnya itu Anda. Yang lain-lain itu cuma ini sadar kalau Kristen itu tidak begitu, cuma mereka paksakan. Saudara sahabat Silaban ini adalah cerminan Kristen yang sesungguhnya menyembah ciptaan Tuhan, gitu. Kayak gini loh Pak Juma. Apalagi? Sudah saya sampaikan tadi Pak Juma. Iya emang, makanya simpulkan gitu. Anda Yesus itu menyembah selama ciptaan. di bumi,
selama dia dimuji, dia bukan Allah Pak Juma. Iya, dia ciptaan kan? Iya. Dia mesin pencipta Pak Juma. Iya. Tetapi Dan dia sendiri sesudah dia mati, dia kembali kepada Bapa Surgawi Pak Juma. oh, kembali Istilah kepada soalnya majikan. Kembali kepada bersatu kembali dengan pribadinya. Itu persis Trimurti. Persis sama sekali persis. Krishna kembali kepada Arwana. Bertemu dengan Sang Brahma, menyatu mereka kembali. Persis, tak ada bedanya. Kalau ini terpisah, Bang. Kalau ini terpisah. Kan tadi dia mengatakan Yesus naik ke surga menyatu dengan Bapa. Tidak ada kata-kata menyatu. Adanya itu berdiri di sebelah Bapa. Duduk di sebelah Bapa. Tidak ada kata menyatu, Pak. Nggak ada. Duduk selama-lamanya dan berdiri selama-lamanya. Betul, seperti itu. Kalau Bapak bilang menyatu, ayatnya mungkin masih di kantor kelurahan, Pak. Belum ada. Begini loh Pak Juma. Ya. Jadi, Dewa ini Juma lagi. Dewa ngobrol sama Dewa Juma lagi. Sebelum Yesus lahir, Iya. Tuhan lahir. Ya. sudah dikatakan dari dulu. Ya. Sudah dikatakan dulu bahwa Ya. Allah itu Esa Pak Juma. Ya emang Esa. Makanya dia nggak pernah menjadi ayam, apalagi jadi manusia, karena dia Esa. Dengarkan dulu Pak Juma. Yesus pun mengakui bahwa Allah itu Esa. Memang betul, hanya Kristen yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Dengarkan dulu Pak Juma. Ya saya kan sudah dengar abangku, udah ku dengar. Nama Yesus itu Pak Juma Ya. adalah nama darurat supaya manusia bersedia pada Tuhan. Nama darurat. Iya Pak Juma. Pertolongan darurat nama Yesus itu Pak Juma. Aduh, Pak Bom bertelur, inilah anaknya. Aduh, gimana ini? Parah ini. Parah. Tapi ini nggak apa-apa. Memang Kristen harus kayak begini, Bang. Kalau tidak kayak abang itu bukan Kristen. Kristen palsu kalau tidak kayak abang. Abang lah cerminan Kristen yang asli. Lanjut, Bang. Lanjut. Jadi sudah Iya, saya sudah mengakui bahwa ajaran Kristen itu memang unik, aneh, asing, dan tidak masuk akal. Itu saya sudah akui, Bang. karena jadi Pak Juma, Ya, dengarkan dulu Bang Juma. itu harus mati. Wajib mati dia. Tuhannya Kristen harus mati. Mati dia. Dalam Injil Lukas 24 ayat 7, Iya. sebelum dia mati sudah bernubuat dia tentang kematian Allah. Wes, benar-benar ini bahaya ini. Dan sudah bernubuat dia Wes, luar biasa. Ya. Jadi dia sudah tahu jelas tugasnya Pak Juma. Iya. Datang ke dunia harus mati dan Harus mati. Tuhan kok gini kali ya? Harus mati, harus bangkit. Andai Tuhan itu hidup di zaman sekarang, Bang. Kalau dia bukan tukang ojek, dia tukang gerobak bakso. Begini nih Pak Juma. Itulah luar biasanya Tuhan itu. Ya Tuhan Anda, sembahan Anda. Iya, Tuhan kami itu luar biasa. Dia Ya, datang ke Tuhan Anda luar dunia biasa. supaya kami Jadi itu pemadam tidak kebakaran, dijatuhi bukan? hukuman mati Pak Juma, supaya nggak benar. Dia rela Supaya? kebinasaan itu, supaya kami nggak binasa. Tapi itu kan berbeda dengan ucapan Yang luar Yesus. biasa Pak Juma. Iya, itu iman Anda, tapi Yesus berbeda. Yesus nggak pernah ngajarin kayak gitu-gitu amat. Lo baca dulu Pak, Injil Yohanes pasal 6 ayat 14 itu. Apa katanya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan anaknya yang satu tinggal. Supaya Yohanes 6 enggak itu? kepadanya tidak binasa. Yohanes 6 enggak itu? Yohanes 3 ayat 16. Nah, Yohanes 3, Bang. Iman rasa nak Pokoknya baik. Pak Juma ya, kita bakal kita kan. Terima kasih lah Pak Juma.
Cuma ini juga wilayah-wilayah yang seperti itu. Aduh, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, maka dia menganugerahkan anaknya. Siapa yang percaya akan selamat, betul? Iya, tidak binasa, melainkan lebih kekal Pak Juma. Iya, tidak binasa kalau percaya kepada Yesus, betul? Iya Pak Juma. Nah, percayakah Anda bahwa Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Percaya atau tidak? Pada masa itu ya Pak Juma. Ah, bagus. Tapi Pernah nggak Yesus mengaku, aku diutus kepada seluruh umat manusia? Pernah nggak? begini Pak Juma, saya bagaimana? sampaikan dulu. Dengarkan dulu Pak Juma. Iya. Katanya tadi percaya kepada Yesus biar nggak binasa. Dengarkanlah dulu. Ya. Waktu dia datang ke bumi, Iya. sebelum mati, Iya. dia datang untuk orang Israel. Iya. Tetapi waktu dia mati itu Ya. supaya mati bagi bangsa-bangsa yang percaya. Karena tidak Kata siapa? orang Israel tetap menolak dia. Kata siapa, Bang? Ya kata firman Tuhan. Iya. Pleset. Dipleset. Kenapa Kalau Yesus dipleset, sudah Bang? mati Pak Juma, Abang, kenapa dipleset? Kata siapa dia mati untuk seluruh manusia? Kata siapa, Bang? udah dinubuatkan itu Pak. Iya, pleset lagi. Kenapa sih ucapan-ucapan Yesus ini selalu dipelintir, Bang? Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Percaya enggak abang itu? Udah saya bilang tadi Pak Juma. Iya. Barang siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Percaya nggak abang? Kalau dia ngaku hidup diutus untuk domba yang sesat dari umat Israel, percaya nggak? Begini loh Pak Juma. Ya begini loh. Dengarkan dulu. Anda menipu diri Anda sendiri kan? Tidak, saya menipu Pak Juma. Loh, bicara Anda tadi mengatakan Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, Ia menugerahkan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya memperoleh hidup. Kan gitu. Nah, Yesus coba dulu simak kata-kata itu Pak Juma. apa katanya? Supaya setiap orang yang percaya, berarti bukan hanya orang Israel Pak Juma. Setiap orang yang percaya gitu loh. Ya, bukan hanya orang Memang. Israel berarti. Iya percaya. Percaya bahwa Yesus itu siapa? Utusan untuk siapa? Begini loh Pak. Jangan dipelesetkan lagi. Dengarkan dulu. Setiap orang yang percaya berarti termasuk umat Islam. Umat Islam harus percaya Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Abang percaya nggak? Dengarkan dulu Pak Juma. Dengarkan dulu Bang Suma. Begini Bang Suma. Ya terus. Yang kita harus percaya itu adalah Injil. Itulah yang dibawa Yesus. Katanya Yesus yang dipercaya. Kok lagi larinya ke Injil gimana sih abang plesetin terus? Yohanes 3 nomor 16 yang harus dipercaya itu Yesus, bukan surat-surat kabar yang nggak jelas itu. Dengarkan Abang sendiri yang menjawab tadi. Abang yang membawa data. Barang siapa yang percaya peroleh hidup. Kok jadinya ke Injil? Jangan menjebak dong. Dengarkan Pak Juma. Yesus itu membawa Injil. Injil yang mana yang Yesus bawa? Coba baca Pak Juma. 2 Timotius 2 ayat 7. Kenapa larinya ke Timotius? Itu surat untuk anak angkatnya Paulus. Yang saya tanya, Injil apa yang dibawa? Ya Yesus yang harus dipercaya. Injil itu Pak Juma berita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Saya bukan jemaat gereja, Bang. Injil itu Yesus katakan adalah firman Tuhan yang datang kepadanya. Dengarkan, bukan yang datang kepada Timotius, kepada Paulus, bukan, tapi yang datang kepadanya. Dengarkan, coba Anda baca. Ya saya sudah dengar, makanya saya tanggapi karena tidak cocok dengan pengakuan Yesus. Coba baca Galatia pasal 1. Apa? Bahwa Abraham juga sudah menerima Injil sebenarnya. Di mana tuh? Surat Galatia pasal 1 bahwa Abraham juga dikatakan di sana sudah menerima Injil sebenarnya Pak Juma.
Gimana nih ceritanya nih? Injil itu adalah, coba Anda lihat di dalam Markus 1 nomor 14. Yesus pergi ke Galilea untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Pada saat Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, apakah Yesus membawa kitab-kitabnya Paulus? Dengarkan dulu Pak. Dengarkan dulu. Iya. Injil itu kabar baik daripada Mati balik. Yesus itu Manrasa yang membawa bertanya. Paulus. Jadi dikatakan juga oleh Rasul Paulus bahwa Abraham juga sebenarnya sudah menerima Iya, apa hubungannya dengan Paulus? Bang, menurut Yohanes 3:16 yang mau dipercaya di sini Yesus atau Paulus sih? Paulus itu adalah hambanya. Saya nggak tanya itu, yang saya tanya yang mau dipercaya supaya memperoleh hidup di situ Yesus atau Paulus? Semuanya harus dipercaya Pak Jun. Oh, nggak ada dalilnya kayak gitu kok. Aduh, abang ini gimana sih? Kok pelintir-pelintir terus ucapan Bible sendiri dipelintir gimana sih? Gini loh Coba Pak baca Jun. Yohanes 3:16, ada nggak Paulus di situ? Dengarkan dulu Pak Cimas. Dari tadi aku dengarkan. Alkitab itu adalah Alkitab orang Kristen. Semua yang di Ya, dalam tahunya saya yang Anda maksud surah Paulus. Bukan. Yohanes 3:16 itu yang mau dipercaya di situ siapa? Coba baca dulu Pak Jun. Loh, tadi Anda yang bawa. Itu Injil Pak Jun. Itu Mati bijak. Bagaimana ceritanya ini? Yesus yang mati itu itulah namanya Injil. Gak ada Yesus mati, gak ada Yesus mati. Gak ada. Yesus mati dan bangkit Pak Jun. Itulah Injil. Itu cerita muncul yang ada di Kristen. Kita Ya, membahas tentang Yesus. Iya Pak Jun. Nah, di mana Yesus pernah mengajarkan dia bangkit? Di mana? Sudah saya bilang sama Pak Jun. Dengarkan dulu Pak Juma. Dengarkan dulu. Mati bijak. Begini Pak Juma. Baca Injil Lukas 25 itu dulu Pak Jun. Di mana? Coba lanjutkan aja. Lanjut ke nomor 44 aja. Atau nomor 24. Coba. 44 lah Anda baca. Ayat 7. Ya, silakan. Yesus sendiri berkata di sana, dia akan mati dan bangkit. Terus? Ya itulah sebelum dia mati. Sudah 3 kali dia sebelum mati Pak Juma. Sebelum dia mati 3 kali sudah dia kasih tahu bahwa dia akan mati Pak Juma. Mana ada? Itulah. Jadi 3 kali sebelum mati dia sudah ngasih tahu bahwa dia akan mati. Jadi jelas dia sudah tahu tugasnya bahwa dia akan mati Pak Juma. Menebus dosa Kata siapa? Kata Lukas. Injil Lukas juga seperti itu. Iya, yang mengatakan Yesus berkata demikian siapa? Itu jelas. Dr. Lukas Pak Juma menyebutkan itu. Oh, Lukas. Dari mana Lukas tahu? Lukas itu jelas dia adalah orang percaya pada Tuhan. Pelintir lagi. Pertanyaan saya, dari mana Lukas tahu kalau Yesus berkata demikian? Jelas dia adalah salah satu yang menyaksikan peristiwa itu. Kok jelas-jelas gimana? Pula jelas. Di mana Lukas hadir pada saat Yesus penginjilan? Di mana? Siapa yang menceritakan Lukas hadir pada saat Yesus penginjilan? Ada nggak dalilnya? Paling tidak Pak Juma. Jadi kita Rasul Yohanes Pak Juma. Paling tidak gimana? Lukas berbicara tentang Yesus. Anda percaya ucapan Lukas, sementara Anda tidak tahu Lukas ini siapa. Lukas itu seorang Ya dokter pula lagi. Sekarang kalau Lukas menceritakan Yesus kena panu, percaya Anda? Begini loh Pak Juma. Dengarkan dulu Pak Juma. Ya dari tadi aku dengar. Semua yang ditulis dalam Alkitab itu percayai Pak Juma suatu kebenaran. Bagaimana ini ya Bang? Orang Kristen Pak Juma. Jadi kalau sejuman saya memang nggak apa-apa karena sejuman orang Kristen. Iya.
Kan harus diujinya iman itu kan. Iya. Itulah Tapi yang tadi kan. Begini loh Pak Juma. Iman itu tidak diuji dengan pengetahuan ini Pak Juma. Lalu diuji dengan akal-akalan. Bukan seperti itu Pak Juma. Seperti Ayub Pak Juma. Seperti Ayub. Diuji seperti Ayub. Iya. Terus yang tadi Tuhan mati itu gimana ceritanya Bang? Saya sudah sampaikan sama Pak Juma. Kalau Yesus tidak mati, tidak ada pengampunan dosa bagi manusia. Iya, oke, Yesus Anda mati, dosa Anda ditebus, oke, itu nggak masalah. Ya. Dia kan manusia, mati wajar. Yang saya tanya, ini Tuhan mati itu gimana ceritanya? Tuhan itu nggak ada mati, sudah saya bilang waktu itu. Bagus. Udah, Tuhan itu nggak ada mati, betul ya? Iya Pak Juma. Yesus mati nggak? Yesus itu mati Pak Juma karena dia Oke, udah selesai kita. Udah selesai Bang. Berarti Yesus bukan Tuhan karena dia mati. Yang menyembah Yesus adalah menyembah bukan Tuhan. Udahlah. Udah selesai, udah. Final kita itu ya. Begini loh Pak Juma. Masih ada. Masih mendengar. Yesus itu telah kembali ke surga. Ya, itu urusan sebentar. Tuhan Anda yang tadinya mati, yang bukan Tuhan, naik ke surga menjadi Tuhan. Tidak ada Tuhan mati, tapi Yesus sekarang Tuhan atau bukan? Dia sekarang dia Tuhan Pak Juma. Dulu Nah dia itu enggak. berarti Yesus itu adalah Tuhan yang pernah mati. Alamak, susah kali lah berdebat dengan abangku ini. Abang mengatakan Tuhan tidak pernah mati. Yesus sekarang ini adalah Tuhan. Yesus dulu pernah mati dan Yesus sekarang adalah Tuhan. Berarti Tuhan Anda itu pernah mati. Ampun saya kalau begini, hancur saya kalau kosong apotik. Dengarkan dulu. Yesus itu adalah firman Allah. Sudah saya bilang sama Pak Juma. Jadi kalaupun dia mati, bukan berarti Yesus Allah Bapa Surgawi itu mati di surga. Dia tetap ada di surga Pak Juma. Terus ini Yesus yang tadinya bukan Tuhan, kenapa bisa nebeng jadi Tuhan, Bang? Sesudah dia mati, dikatakan di dalam surat Filipus. Oh, Filipus. Pantasan Anda kesasar. Ternyata Anda pengikut Paulus. Alamak, dari tadi kayak bilang. Kupikir tadinya pengikut Yesus abangku ini. Kapan-kapan lagi kita bicara Pak Juma. Iya, capek juga aku dengar abang ini. Iya, bisa stres nanti Pak Juma. Kalau kita lanjutkan. Jangan ke rumah sakit. Iya. Oke, terima kasih Bang. Lanjut terus. Saya mau. Ya, terima kasih Bang. Saya mau habiskan stok ketawaku dulu di belakang. Assalamualaikum Bunda Nora, Bang Dewa, Bang Mike. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Robin, dari Muslim apa Kristen Bang Robin? Dari Kristen. Ya, Bang Hitaro, selamat malam. Dari Muslim apa Kristen Bang Hitaro? Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Muslim ya Bang? Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan Bang Hitaro? Mungkin? Itu jadi pusing palaku ngedengarnya. Capek kali Tuhannya, hidup mati gitu. Karena dia bisa on off Bang. Bang Hitaro, boleh aku izinkan turun Bang Hitaro biar teman-teman Kristen naik. Izin ya Bang Hitaro ya. Ya, terima kasih Bang Hitaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Robin, ada yang mau ditanggapi Bang Robin? Aku hanya menanggapi dari saudaraku tadi yang Kristen. Ya, gimana? Itu bertele-tele jawabannya. Nah, coba Abang tanggapi Bang. Nah, jadi, biar nggak bertele-tele. Jadi Tuhan yang benar itu ya nggak pernah mati. Ya, itu jelas. Jadi hanya itu aja jawabannya. Jangan bertele panjang kali lebar. Ya, itu bukan pengajaran yang benar kalau seperti itu cara penjelasannya. Intinya Tuhan Yesus itu nggak pernah mati. Itu kalau menurut iman saya sebagai Kristen ya. Jadi seperti tadi, susah, makanya capek kalau menghadapi yang seperti itu. Yang mending makanya bilang tadi mending turun aja. Siap Bang Robin.
yang benar-benar ya bisa kita responi, yang menjadi motivasi lah buat iman kita. Ya. Gitu. Aku izin sapa dulu nih Bang Robin ya. Bang Antoni, selamat malam Bang Antoni. Selamat malam, Mbak. Selamat Dari malam, Muslim, Bos. dari Muslim apa Kristen Bang Antoni? Kristen. Siap. Ada yang mau ditanggapi Bang Antoni? Saya cuma pengen menyampaikan sedikit. Mungkin saya juga pengabar Injil ya. Oh, pengabar Injil. Siap, siap. Suaranya putus-putus Bang Antoni. Oh, Nah ini udah bagus nih. udah bagus ya. Ya. Saya juga bukan pendeta, saya cuma mau menanggapin, menjelaskan sedikit lah. Tapi nanti siap ditanggapi balik itu Bang Antoni ya. Boleh, boleh. Siap. Silakan Bang Antoni. Allah itu menyatakan dirinya dengan turun ke dunia sebagai anak manusia. Udah. Ya. Lanjut dulu aja Bang Antoni. Dia turun ke dunia sebagai anak manusia, dia dikandung, dilahirkan, dia hidup dengan cara kudus yang disebut Yesus. Ya. Tugasnya ke dunia ini untuk menjalani kehidupan seperti layaknya seorang manusia. Dia merasa sakit, dia merasa lapar, gitu loh. Dan dia harus mati juga untuk menyatakan kekuasaannya. Ya kan? Ya. Setelah dia mati, dia menggenapin. Ada yang menggenapin. Hidup, lahir, hidup, mati, dan naik ke surga. Gitu loh. Yang mati itu bukan keilahiannya yang mati, tetapi dia sebagai manusianya. Karena di dalam Tuhan Yesus itu, di dalam tubuh Yesus itu ada 3 manusia, dan dia juga sebagai Tuhan ilahi, gitu loh. Jadi nggak bertele-tele kalau dibilang Tuhan Yesus mati sebagai manusia. Coba Bapak tanggapi 1 Korintus 11 nomor 26, Pak. Bacakan, Pak. Baik. Tadi Bapak mengatakan kepada kami kalau Tuhan itu tidak pernah mati. Di dalam 1 Korintus 11 nomor 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Gimana, Pak? Pak, dia menyatakan dirinya itu sebagai manusia. Tuhan itu, Pak, kita bicara di sini bicara dalil, Pak, ya. Jangan menggunakan retorika. Kalau hanya menggunakan retorika, saya pun pandai memutar balikan fakta, Pak. Ya. Saya mau di dalam 1 Korintus 11, di dalam 1 Korintus 11, sebentar Pak, sebentar. Tadi Bapak sudah berbicara, kami diam. Sekarang Bapak diam. Sekarang Bapak diam, saya berbicara. Bapak diam dulu. dulu. Di dalam 1 Korintus 11, nomor 26, Pak. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Artinya Tuhan itu mati atau tidak, Pak? Silakan. Sebagai bahan analogi, Pak, ya, ketika saya mengatakan kepada Bang Peri, saya memberitakan kematian Pak Robin. Artinya Pak Robin itu mati atau tidak? Metong, Pak. Itu pun begitu pun sama. Bukan, aku bingung di dalam gini. 1 Aku mau Korintus 11 menjelaskan, nomor 26. tapi enggak, Bapak diem. Enggak gini loh. Aku mau menjelaskan, tapi Bapak berusaha menganggap diri Bapak benar. Siapa? Enggak, diam dulu. Saya berdasarkan ini, Pak. Berdasarkan ini, berdasarkan nas. Bukan karena Bapak bukan Kristen. Nah, Bapak memang Kristen, tapi Bapak menggunakan retorika. Kalau kami menggunakan yang namanya dalil. Bedanya di situ, Pak. Makan Bapak bedanya di situ. Tunggu dulu. Ketika Bapak ngotot, Tuhan itu tidak pernah mati, tetapi kita lihat fakta dan buktinya, Pak, bahwa Tuhannya Bapak itu pernah metong. Ini kalau tolol jangan dipiara, Bos. Bodoh jangan permanen, Bos, ya. Bodoh jangan permanen. Udah menghujat ya Bang Dewa, turunin aja. Ya kita kan membacakan ayat, Bang Ferry, bukannya kita menggunakan retorika. Udah mengatakan tolol, botol, nah itu saya nggak suka itu. Nah coba Bang Robin tanggapi Bang Robin. Gimana tuh Bang Robin? Kata Bang Robin kan Allah nggak pernah mati kan? Ya. Nah itu 1 Korintus gimana? Dengan memberitakan kematian Tuhan Bang Robin. Jadi begini, makanya kita itu harus paham. Jadi kenapa memang kalau yang Maha Esa itu bisa mati, dia nggak akan bisa menciptakan manusia. Jadi kita kembali ke sana. Makanya kita jangan pakai logika. Saya itu mengikuti yang Maha Esa itu, saya nggak pernah pakai logika.
nggak bakal nyampe. Baik, sudah selesai ya Bang Ferry ya. Karena dia mengatakan tidak usah menggunakan logika, berarti ilmu dia sudah di luar logika, artinya tidak masuk ke dalam logika. Benar. Jadi betul pernyataan ada orang yang mengatakan ketika menjadi Kristen itu memang harus mati dulu akalnya baru menjadi Kristen. Begitupun syarat di dalam Kristen harus jadi Tuhan itu harus mati dulu baru bisa menjadi Tuhan. Gitu Pak ya? Udah selesai, tidak bisa menggunakan logika. Ya kalau misalnya tidak menggunakan logika, untuk apa kita berdiskusi Pak? Benar. Karena kita kan berdiskusi menggunakan logika, sementara Bapak menggunakan logila. Jadi kita nggak bisa Pak, nggak bisa. Kalau begitu menurut saudara saya gila nggak apa-apa. Itu penghakiman saudara ya. Karena begini, yang Maha Esa aja belum tentu belum mengatakan seperti itu. Berarti saudara sudah mendahului yang Maha Esa ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Karena kami berdasarkan apa yang tertulis Pak. Makanya kenapa saya nggak pernah saya kepada yang tertulis, karena itu bisa ditambahin, bisa dikurangin. Ya, sekalipun siapa yang menambahkan, siapa yang mengurangi Pak? Ketika saya membacakan satu dalil. Buatan manusia saudaraku ya. Biar dalil paham, itu siapa yang menambahkan Pak? Saya menambahkan atau tidak Pak? Gimana? Dalil yang tadi saya baca 1 Korintus 11 nomor 26. Yang menulis itu pasti yang menambahkan. Makanya ketika yang menambahkan, berarti Bible itu ternyata kitabnya banyak penambahan. Setuju Pak ya? Jadi pemahamannya bukan seperti itu ya. Makanya berarti Bible di sini salah ya ayat ini ya, 1 Korintus 11:26 salah ya? Semua ayat-ayat suci yang ada di dalam dunia ini salah, karena itu semua tulisan manusia. Bapak saja yang mengklaim seperti itu. Bapak sudah mengklaim, Bapak sudah menghakimi. Yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Bapak sudah menghakimi, Bapak sudah melebihi dari yang Maha Kuasa. Sudah berani menghakimi semua kitab yang ada di dunia itu ternyata salah semua. Bapak lah yang menghakimi di sini. Ya? Tidak, sementara yang Maha Kuasa tidak menghakimi seperti itu. Kenapa saya katakan salah? Ini dengan fakta ya. Kenapa betul, salah? Kenapa? Betul. Karena Bapak ayat sudah suci menghakimi, atau hadis itu kalau seperti itu. dilakukan. Tadi Bapak mengatakan kepada saya jangan sampai menghakimi. Ternyata Bapak sendiri yang menghakimi itu. Kan aneh di situ. Itu dengan yang saya rasakan. Ya. Jangan seperti itu Pak. Kita tidak merasakan. Ujungnya kita mengatakan ya. Di sini kita bukan menghakimi ataupun bukan apapun juga, tetapi berdasarkan di dalam 1 Korintus 11 nomor 26 ternyata Tuhannya metong. Ya, berdasarkan dari orang Kristen tidak percaya Tuhannya metong, tetapi ayatnya jelas di sini Tuhannya metong. Ya. Selesai ya. Percaya kalau dia mati, dia nggak akan bisa menciptakan saya. Ya, kalau dia mati, dia tidak akan bisa bangkit. Baik, ada yang lain, Pak Parman atau nggak Pak Mas, silakan. Ya. Gitu dong. Berarti Bang Parman, izin meluruskan Bang Parman, itu bukan kata Bang Dewa, itu Bang Dewa hanya membacakan aja yang tertulis di dalam Alkitab, Bang Robin. Ya, makanya saya bilang tadi saya nggak percaya kepada yang tertulis. Benar, dia hanya membacakan saja. Ya, buat kita semua, siapapun kita, ini saya nggak percaya dengan logika, saya nggak percaya dengan yang tertulis. Ya. Berarti nggak percaya Alkitab itu Bang Robin? Hah? Nggak percaya sama Alkitab? Benar, saya percaya kepada yang Maha Esa. Ya. Saya napas. Percaya saya sama yang Maha Kuasa tidak menggunakan kitab. Tidak menggunakan logika, berarti menggunakan logila dan menggunakan yang namanya lalu insting. Saya nggak percaya dengan semuanya. Iya, bodo amat. Bapak nggak percaya sama Al-Quran, memang nggak perlu Pak. Al-Quran nggak butuh orang seperti Bapak, nggak butuh Pak. Kalau menurut saudara, nggak perlu apa-apa. Iya, nggak butuh. Islam nggak butuh orang juga seperti pasangan Bapak. saya kan, ya saudara maaf ya. Nggak maksa Pak, kami tidak pernah memaksa. Ya udah begitu. La ikraha fidin. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. La ikraha fidin. Tidak ada paksaan. Ya. Kami tidak pernah memaksa, tetapi Kristen lah yang memaksa. Ajaran pemaksaan. Bahkan manusia saja dipaksa menjadi Tuhan. Yang penting saya dalam Matius 16 nomor 16, apabila percaya dia dibaptis, apabila dia tidak percaya dia dihukum. Jelas pemaksaan. Semuanya pemaksaan. Manusia saja dipaksa menjadi Tuhan sama dia. Silakan Pak Parman. Ada yang mau ditanggapi? Izin Bang Robin ya. Silakan. Oh ya, Bang Parman dari Muslim apa Kristen? Bang Parman, selamat malam Bang Parman. Salon Bang. Salon. Dari Muslim apa Kristen Bang Parman? Assalamualaikum atas salam gitu. Bang Parman. Muslim ya. saya Bang. Gimana, ada yang mau ditanggapi Bang Parman? Enggak, lucu saja sih ketika ada orang yang mengatakan tidak percaya dengan ayat sucinya ya. Saya sama Alkitabnya juga dia tidak percaya, dengan tulisannya dia tidak percaya, cuman dia meyakini ada Tuhannya. Menurut saya itu ekstrim juga pemikirannya.
Nah, Kok bisa kayak gitu? Ada pemikiran dari mana gitu? Oke. Yang ngajarin dia tuh ada Tuhan tuh bagaimana gitu? Kemarin udah Gimana beberapa sih Bang kali saya Robin? jelaskan, sama Juma juga ada saya jelaskan. Jadi saya percaya itu dari ruh kudus, dari ruh suci. Bahaya ini. Nah, makanya ini apa saudara bilang itu bahaya. Yang penting saya nggak percaya kepada yang tertulis. Itu aja intinya. Dan saudara juga nggak bisa bahasa, saya juga bisa bahasa saudara. Makanya Oke lah, Bang Robin. Kalau misalnya ada kuntilanak yang bilang kuntilanak ya Tuhan kayak mana Bang Robin? makanya membedakan ruh itu ada ruh dua ya. Ruh kejahatan, ruh dajjal dengan ruh, atau ruh si iblis dengan ruh yang suci. Nah, sekarang tinggal kita pilih yang mana. Jadi untuk melawan ruh daripada si dajjal atau roh yang jahat itu harus dipakai dengan melawan dengan ruh suci. Nah, jadi Berarti kan Bang Robin kan sudah pernah menerapkan nih kan Bang Robin kan nggak tahu nih ibu dari mana ini. Saya udah Bisa lawan dulu, ruh enggak. dajjal itu dengan ruh suci. Benar, saya udah terapkan. Benar. Oh, kayak mana kemarin Mbak Robin pakai menyan gitu? Ya, kayak Enggak, kayak enggak apa? pakai menyan. Enggak. Contoh, ketika dajjal kita masuk ke seperti ini. Nah, kalau saudara saya kan di ruqyah kan, saya juga begitu, ya. Jadi di ruqyah melalui apa doa. Jadi untuk melawan itu dengan doa, ya ketika masuk ruh jahat sama kita, katakanlah seperti tadi, ruh yang menghujat tadi itu ruh jahat itu. Pakai doa Bang Robin ya? Iya. Pakai doa ya. Doa Benar. itu dari mana Bang Robin? Doanya dari mana Bang Robin? Hah? Dari mana itu? Doa itu dari mana itu? Ajaran dari ruh mana? dari ruh saya, dari milik yang ya. Keren kali Bang Robin. Iya, makanya saya beda, aku bilang dari yang lain. Makanya itu harus belajar. Ini jangan-jangan Bang Robinnya ini Yesusnya juga ini yang nyamar gak? Enggak. Saya Enggak baru. beda ya. Karena Yesus kan manusia, makanya saya nggak percaya sama manusia. Siapapun, termasuk yang di sini ini. Karena Yesus apa? manusia. Kau bilang dengan Dia dalil, tidak dengan percaya data, sama saya nggak manusia. percaya. Yesus manusia loh itu. Iya. Makanya saya nggak percaya dengan manusianya Yesus. Iya. Saya percaya Yesus kepada ruh. manusia. Ya. Benar. Itu fakta itu. Makanya saya belajar untuk percaya yang tidak kelihatan tapi ada. Nah itu yang saya percaya, itu yang saya imanin. Yang memberikan saya nafas, Nenek lu itu saya kiper percaya. lah. Iya. Oke lah, abang-abangku Oke, siap. semua. Siap. Tunggu dulu Bang Robin, sebentar Bang Robin. Penutupan silakan. mungkin nanti ada hotel-hotel yang ingin naik Boleh, ke boleh, atas. boleh. Mungkin bisa Berdoa, nanti berdoa. disandingkan sama Bang Robin nanti abang-abang ya. Ya, Itu boleh, nanti boleh. apanya. Abang-abang, Bang Juma, salam sehat selalu. Abang-abang yang lain salam sehat terus Oke, selalu. saudara Saya Guruan, Iki turun Bang ya. Gurunda. Salam ya, assalamualaikum. Assalamualaikum pula dia. Itu kan dilarang, Bang. Udah larang loh. Bang, Hati-hati, makanya jangan ingat pengajaran yang Maha Kuasa gak pernah larang. Kau jangan katakan assalamualaikum gak pernah. Berarti dia melebihi dari Tuhan dong kalau dilarang. Begitu. Itu suratan Yohanes 1 Yohanes 10:11 dilarang, Bang, mengucap salam beda iman, Bang. Gimana? Itu kan tulisan manusia. Saya gak Oh, percaya. nggak percaya. Oh, ya udah. Saya Susah juga nggak jadinya percaya. diskusi sama Abang. Kalau Dia dia nggak dilarang, percaya saya sama gak manusia. percaya. Bahkan sama Yesus aja manusia nggak percaya. Mau Benar, itu lebih pintar tuh temannya. Benar. Kalau misalnya seperti itu, udah turunkan saja. Oh jangan, kalau nggak apa-apa lah, turunkan lah. Cari yang lain, silakan. Ya. Izin ya, Bang Robin ya. Oke ya, sama-sama. Ya, Yuk, maaf ya. makasih, Bang Robin. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Malam, Bang Mas Randy. Assalamualaikum, Bunda Nora. Waalaikumsalam. Gila kali. Assalamualaikum katanya. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana yang lain, Ferry? Dia nggak percaya yang tertulis Bunda Nora, bingung juga kita diskusinya Bunda Nora. Iya. Aduh, ada Ada Bang Ovid. Jeremy Tomat. Ya, Masih hidupnya kok Jeremy? iya sudah bikin kemarin si teman Anda gila ya. Salam Mas Randy. Gimana kabarmu, Jeremy, Ovi? Baik, Bu. Iya, udah makan babi berapa kilo kau? Saya nggak makan, saya makannya itu McD, Bu. Oh, kok nggak makan babi? Nggak terlalu suka. Kok anjing kok makan? Enggak, ya enggak lah. Saya melihara anjing, Bu. Kok melihara anjing tapi nggak makan anjing? Enggak. Tapi Tidur kenapa? sama anjing, Bunda. Dia nggak makan anjing, tapi tidur sama anjing. Enggak, Ovi nggak tidur sama anjing, ya kan Ovi? Pengennya sih nanti kalau ada itu. Kok pengen tidur sama anjing? Ya, saya kan suka. Saya kan punya anjing lah ya, ada Bu Golden.
Oh iya, iya. Tapi nggak apa-apa lah. Kok tidur sama anjing pun, mau makan sama anjing pun. Tapi Yesus kan sudah mengatakan kalian anjing, ya kan? Tidak, nggak pernah. Ada. Enggak. Ada kan Bang Dewa? Ada. Yesus mengatakan kalian anjing. Di luar dari bangsa Israel itu Enggak, adalah orang anjing. Yesus mengatakan itu untuk jadikan semua bangsa muridku ya. Oh iya. dia. Yang penting saya tidak itu ya, Bu, kenalin bokil gitu-gitu ya. Ini umurnya berapa sih Bunda Nora? Apa? Bu, umurnya berapa kok ngelewen gitu? Iya, si Jeremy begitu sama saya. Dia kalau apa dia ngejeng, bleh, kayak gitu dia. Ya kan tulang lunak, ya kan? Tulang lunak. Kau janganlah. Kau laki-laki harus tegas loh, Jeremy. Jangan, bleh, apa lah kau Jeremy? Saya tenang aja, saya masih sabar Bu. Nanti if you know who I am, you will be scared. Aduh, nggak usah berbahasa Inggris deh. Bahasa Yunani aja belum tentu kau tahu. Begini Jeremy, Yesus mengatakan di luar dari bangsa Israel itu adalah anjing. Cemana itu? Iya kan, itu buat nunjukkan ke nabimu kan ya Bu? Ke siapa? Ke nabimu. Emangnya nabi saya mengenal Yesus waktu itu? Emang nabi saya sudah ada? Ngawur kau, Paulus kau itu palsu. Iya kan dibilang nabi palsu. Di mana datanya? Ya kan, Coba tunjukkan. 147 ayat 19 Mana sampai datanya? Kau tunjukkan lah, Jeremy. Saya kan udah bilang sama kau loh, Dek. Kau kalau sama saya itu tolong pakai data, jangan modal congor. Karena udah anjing kasih di data, luar Bos. sana saja mau menggonggong. Kan udah aku Mana kasih datanya? Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Mazmur, emang itu Mazmur yang mengatakan Yesus atau siapa itu? Daud? Yes, dan itu. Dan Daud juga ngomong gitu. Daud juga Mazmur ngomong yang kayak gitu. mengatakan Yesus atau Daud? Daud. Iya, Daud. Dan iya, makanya kan Jadi setelah Daud emang nabi siapa lagi yang ada setelah Daud? Ayo. Banyak. Yesaya. Ya udah. Terus kamu kenapa menjurus kepada nabi kami? Emang nabi kami dari bangsa Israel? Iya, Emang nabi kami dari bangsa Israel? Nabimu kan nabi palsu. Muncungnya ini memang si tai satu dasar. Kok memang pemakan anjing kok kayak begini, kok congor kau. Kau buktikan dulu kalau nabi saya nabi palsu, coba. Dan by the way juga ya Bu, nabimu kan udah ada itu penglihatan, beberapa orang melihat dia disiksa di neraka. Ups. Gila ini, turunkan aja Ferry. Orang yang kayak gini tidak ada apanya. Ups. Tulang lunak. Mama kau itu, saya tahu macam mana model mama kau dengan bapak kau. Gara-gara makan babi dengan anjing kayak gitu kau. Menghujat aja kerja muncung kau. Saya tunjukkan mana datanya kalau nabi saya nabi palsu. Kalau kau betul, kalau Paulus itu seorang rasul palsu. Kenapa? Bapak mamanya nggak jelas. Tapi ngomong-ngomong ini mama kau ini dihamili siapa? Kok di sini di atas kau menghujat aja kerja muncung, kau memang dasar pemakan anjing kayak beginilah kalau otak anjing tuh. Ya anjing ya kayak anjing. Emosi aku dibuatnya. Udah tanda kalian kan, si Jeremy itu nggak usah lagi dinaikkan. Ketika dia tidak sanggup lagi, muncungnya kayak anjing. Kayak gitu jadinya. Siapa dulu yang baru masuk apa? Ferry. Ya. Assalamualaikum Bunda Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host, Gurunda, Bunda Nora, Bang Handi, Bang Dewa, dan semuanya. Lanjut. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Haryanto Rais. Bang Aldo, selamat malam. Dari Muslim apa Kristen Bang? Katolik ya Bang. Oh Katolik. Bang Haryanto, dari Muslim apa Kristen Bang? Bang Haryanto, halo. Oh udah tidur kali ya. Ya lanjut Bang Aldo, mungkin mau ada yang ditanggapi Bang Aldo. Silakan Bang Aldo. Ya maaf ya Bang, ini rom apa ini? Rom perdebatan kah? Rom apa nih ya Bang? Terserah Bang, maunya rumah. Maunya. Diskusi Bang. Diskusi lintas iman. Berarti nampak kali kalian tidak baca ya. Kan Yesus mengatakan di luar dari bangsa Israel itu anjing. Kenapa kalian gak terima? Kok gitu, kan di sini tidak ada tulisannya.
Makanya aku Allah. tanya. Keluarkan Ferry. Mana datanya Ferry? Tidak ada datanya di sini. Kalau ada begitu? gimana? Kenapa bicaranya seperti itu, Ibu? Loh, di luar dari bangsa Israel itu anjing. Gimana sih? Kok bisa gitu ya? Berarti termasuk umat muslim juga. Loh, kami tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Kan tadi bilang begini, di luar bangsa Israel itu semua anjing. Loh, sekarang siapa pengikut Yesus? Siapa yang menyembah Yesus? Ya kami lah. Nah, Yesus saja yang mengatakan dirinya diutus untuk bangsa Israel. Loh, Kenapa orang yang diutus untuk bangsa Israel? Dengar dulu, dengar. Apakah mungkin Presiden Jokowi bisa menjadi presiden di Bangladesh? Bisa menjadi presiden di Argentina? Nggak bisa, karena dia hanya dihususkan presiden di Indonesia. Nah, nggak mungkin orang Amerika menjadikan Presiden Jokowi menjadi presiden mereka. Sekarang Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk bangsa Israel. Aku hanya diutus untuk domba-domba tersesat di kalangan Bani Israel. Jadi bagaimana, wahai Yesus yang di luar dari bangsa Israel? Datang perempuan Samaria yang memungut remah-remah itu. Tidak layaklah bagimu untuk kau masa gak baca kau ini? Cemananya kau ini? Ada kitab suci dibaca, jangan taruh di ketek. Ya memang dibaca lah Bibel-Bibel Sekarang kami. aku tanya, Yesus diutus Bagaimana untuk kami siapa? gak paham? Oke, Yesus diutus untuk siapa, Aldo? Ya Tuhan kami lah. Yesus diutus untuk bangsa apa? Bangsa siapa? Kok Tuhan kami lah? Oh, Yesus diutus tuh untuk semua bangsa, Bunda. Ih, gigi kiper kau. Nampak kali lah nggak baca dia ini. Aduh. Iya, memangnya diutus betulan untuk ke bangsa Israel saja. Nah, di luar dari bangsa Israel, Yesus mengatakan apa? Dengar, Di Bunda. luar dari bangsa Israel, Pergilah Yesus ke semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke. Mbak, Pertama begini. kali orang yang Kalau dibaptis itu Mbak siapa? tidak tahu kami Pertama punya kali yang dibaptis itu Bibel. siapa? Dia pertama Kalau kali Mbak yang tidak tahu dibaptis. kami punya Bibel, enggak usah lah keluar-keluar. Dari situ, pertama kali yang dibaptis itu siapa? Ya Yohanes lah. Siapa yang membaptis Yohanes? Siapa yang membaptis Yohanes? Hah? Siapa yang membaptis Yohanes? Yang membaptis Yohanes? Ya, siapa? Kau kalau lagi di WC jangan kau bicara kau. Siapa yang di WC ini? Dalton. Siapa yang membaptis Yohanes? Enggak usah lari kemana-mana, Mbak. Loh, kau bilang baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Siapa yang Yesus membaptis berkata, Yohanes? bukan saya tanya Yohanes. Oke. Yesus berkata. Yang membaptis Yesus siapa? Yang membaptis Yesus itu Yohanes Pembaptis. Oke. Yohanes membaptis Yesus bagaimana caranya? Dia menyebut dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia bukan seperti itu. Dengar, bahai saudaraku, dengar. Yesus berkata, ya, pergilah ke semua bangsa muridku. Jadi Yesus itu bukan berarti mengutus untuk Bani Israel saja. Aduh, itu kamu salah di mana paham, dia Bunda. katakan dia tidak diutus untuk Bani Israel? Coba. Sekarang Bukan cuma kutanya. utus Bani Israel saja. Sekarang ini Itu merujuk Bunda kepada salah siapa? paham. Dengarkan dulu saya Aldo, ya. Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Pertanyaan saya, mereka itu siapa? Itu untuk orang Farisi, Bunda. Yang tidak percaya Yesus. Aduh, kau nggak baca ketawa? kita tahu. Baru di Kok dalam ketawa, Markus, Bunda? di dalam Markus Yesus mengatakan, hai Bani Israel, dengarkanlah. Hukum yang terutama itu ialah Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Itu merujuk kepada siapa? Ya, merujuk kepada Yesus lah. Aduh, mati. Iya, saya tahu maksud kamu itu. Ke Allah yang esa, kan? Bukan. Yaitu, Dia mengatakan mereka mengenal Engkau. Mereka ini merujuk kepada siapa? Bani Israel. Nah, kalau memang Bani Israel, kenapa kau mengatakan Yesus diutus untuk semua bangsa? Makanya dikatakan di dalam Matius,
Yesus mengatakan di luar dari bangsa Israel itu adalah kunarion, anjing. Apa salah saya di situ? Nah, jangan kamu memberikan remah-remah kepada babi kamu dan muslim, mutiara ya. kudus kepada anjing. Bagaimana itu supaya orang tertarik masuk muslim dengan bahasa kotornya seperti ini? Astagfirullahaladzim. Anjing-anjing kan orang. Saya tunjukkan datanya ya. Saya tadi Iya, adakah kata-kata di situ tadi anjing? Datanya bodak. Itu dia. ini. Berdiskusi. Bang Aldo. Tidak pakai logika. Bang Aldo, itu di Matius 7. Segala. Bang Aldo, itu di Matius pasal 7 ayat 6 sama Matius 15 ayat 26 sampai 27 itu Bang Aldo. Oke, saya buka Iya, Ferry, tulis anjing Ferry, tadi saya situ. buka. Besarkan Ada. Ferry, biar dilihat matanya tuh. Mata kau besarkan dulu. Kalau kau pakai kacamata, ya. Jangan kacamata kuda kau. Kiper kau. Jangan begitu. Kalau berdiskusi itu jangan pakai kasar-kasar. Bagaimana kamu mau Bang Aldo ini nggak pakai kacamata kuda. Tapi kalau dia kerja untuk ngelas pakai kacamata las kalau ngelas. Betul Bang Aldo? Iya, ngomong Nah, secara itu. enak tuh. Jangan anjing-anjing babi-babi orang. Iya, ngomong secara enak gitu. Supaya kan begini, kalau kamu menang ini. Ya udah buka datanya aja, bener nggak ada kata. Mualafkan kami kan Bang Aldo begitu. bentar dulu, dibuka Tapi datanya kalau aja. secara kasar seperti ini lu, Bang bagaimana kamu mau mualaf? Aldo, dibuka datanya aja, apakah benar ada kata anjing kan gitu. Jangan mualaf. Islam nggak butuh orang kayak ente. Aku pun gak butuh lah. Siapa yang membutuhkan ikut kamu? Nggak usah mualaf. Makanya ngapain mau ente mualaf? Iya, kalau kayak acaranya kayak anjing-anjing kayak babi, bagaimana orang mau tertarik? Jangan salahkan kami. Udah diam lu Aldo. Nih, Matius 7 nomor 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya lalu ia berbalik goyah. Markus 7 nomor 27-28. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Ini anak-anak merujuk kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada siapa nih? Aing. Nah, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi aing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Berarti di luar dari bangsa Israel itu adalah Aldo? Aing. Kamu tahu artinya ayat itu, Bunda? Tahu artinya ayat itu? Saya tanya kau dulu, jangan congor-congor saya ketawa. Kau tahu arti ayat itu? Di luar dari bangsa Israel adalah Aldo? Kau jelas dulu. Jangan kau merujukkan di babi dengan di anjingnya. Yang saya tanyakan, kamu paham kan tidak dengan Sekarang ayat aku itu? tanya, anak-anak ini merujuk kepada siapa? Bahasa Israel toh? Nah, perempuan ini apakah dia orang Israel atau tidak? Orang Israel lah. Bibir kau. Ya, kan begitu menurut kamu. Loh, ini perempuan Samaria. Dia datang kepada Yesus. Makanya dikatakan Yesus apa? Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Maksudnya bangsa Israel. Sebab tidak pantas mengambil roti yang sudah disediakan bagi anak-anak. Berarti dia ini diutus hanya untuk bangsa Israel. Dan melemparkannya kepada aing. Tetapi perempuan ini siapa? Perempuan ini bukan orang Yahudi, bukan bangsa Israel. Maka dikatakan apa dibilang perempuan itu? Tapi anjing katanya, yang di bawah meja juga makan remah-remah. Perempuan itu memungut remah-remah yang di bawah meja, yang aturan untuk bangsa Israel, tetapi dia makan juga. Perempuan itu mengaku bahwa dia memang anjing. Jadi di luar bangsa Israel adalah Iya, tapi tidak semua orang toh. Berarti termasuk kamu juga. Kami di luar bangsa Israel, berarti kamu anjing kami juga. mengimani Yesus sebagai seorang nabi, bukan Tuhan seperti kalian katakan. Makanya dikatakan aku diutusannya untuk bangsa-bangsa Israel.
Kami ini pengikut Nabi Muhammad. Kami mengimani bahwa ada nabi yang pengikut bernama Nabi Nabi Isa Muhammad. yang diturunkan kepada bangsa Israel. Nah, Boleh. kau menekankannya. Di luar dari bangsa Israel adalah Boleh saya tanyakan Bunda? apa mau kau tanyakan? Weh, kau jawab dulu. Di luar Saya dari bangsa tanya di Israel adalah di luar dari ayat kau jawab kamu dulu, biar lah. kau tanya di nanti Quran yang lain kamu lah. menjawab. Tidak usah kamu Biar nanti singgung Bang Bible Bang itu. Dewa Kamu dengan kan yang lain. bodoh, tidak Di tahu. luar dari bangsa Israel adalah Ya anjing kau benar. Jangan sama tanya kamu. udah lanjut yang lain. Saya marah sama orang ini. Dengar dulu. Jangan kau hanya kotorkan kami punya Bible saja. Kau dengar dulu kau punya Bible. Kau punya ayat. Coba kau jelaskan dulu. Apa mau kau jelaskan? Anjing yang mau kau jelaskan. Di luar Sekarang dari saya bangsa mau Israel tanya. adalah anjing. Sekarang saya mau tanya. Perempuan jongor. Kau dengar dulu. Dengar perempuan jongor. Di luar dari bangsa Israel adalah Kau takut ditanya. Kau akui dulu. Kalau takut disenggol ke kau Quranmu, bangsa Israel jangan atau senggol bukan? orang punya kitab. Aduh, Aldo, kau bangsa Israel atau bukan, dekku? Hah? Bukan. Kami, Kak. Jadi di luar Kami, dari Bu, bangsa Israel kami adalah punya Allah, punya nama. Itu hebatnya Tuhan Bang Dewa Yesus. lanjut, Bang Dewa. Bunda Rahma lanjut. Hebatnya Tuhan Yesus punya nama. Iya hebatnya, saking hebatnya mati dia ya. Iya, dia mati pada hari ketiga, dia sudah janji kok bangkit kembali. Oh, siapa yang mengatakan itu? Pada hari ketiga dia akan Yesus bangkit sendiri. lagi. Yesus sendiri berkata kepada Petrus. Nah, baik. Di dalam Matius 27 nomor 63. Tolong dibuka Bunda Nora. Bunda Nora. Ada yang bisa buka? Apa, Bang? Matius 27 nomor 63. Matius 27 sebentar. Nomor 63. Oke. Berarti ente percaya kalau Yesus mengatakan dia akan bangkit di hari ketiga? Percaya? Baik, ente? percaya, 100% percaya. Baik, Ya Allah kami 100% Allah yang ente hidup, percaya. Allah yang benar, bukan Allah Matius abal-abal. 27:63 ya. Baik, bacakan. Oke, saya bacakan. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Nah, ente percaya? Penyesat lah ini. Percaya loh. Iya. Percaya berarti ente pada hari percaya ketiga kepada ia penyesat. akan bangkit dari antara orang mati. Iya. Dia mengalahkan maut. Tuan, Nggak, kami artinya- ingat bahwa si penyesat itu Dia bangkit sewaktu tidak? hidupnya berkata, Iya, iya, nggak apa-apa. sesudah 3 hari aku akan bangkit. Si penyesat, kau percaya kepada si penyesat? Tidak ada yang seperti itu. Alkitab kami Buka dulu. sakral. Benar, besarkan Bunda Nora. Besarkan Bunda Nora, Bang Ferry. Oke. Dia tadi percaya kalau Yesus dia percaya kalau Yesus itu akan bangkit di hari ketiga. Percaya 100%. Bahwa di dalam Matius 27 nomor 63 ya, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Artinya ente percaya sama si penyesat. Nih ente si di penyesat. Weh, kau ini ya? Itu kamu Kau ini percaya ya? Gogel itu Aduh. Gogel boleh dibuat-buat lah, Neng. Besarkan Bang Ferry, besarkan dia, tampilkan Tunjukkan datanya. kitabnya, Neng. Alkitab Ini yang saya minta. Matius. Alkitab perjanjian baru. Matius Tunjukkan. 27:63 Alkitab Iya, sabda tunjukkan Alkitab perjanjian baru Awajan yang kamu tunjukkan, besarkan dia, besarkan dia, Besarkan dia Bang Ferry, besarkan dia Bang Ferry. Besarkan dia, dia tunjukkan Tunjukkan. dari Bible-nya. Tunjukkan Bang Aldo, silakan. Nah, tunjukkan. Masa yang nggak punya Alkitab sih? Pasti punya lah. Aku nggak ada Alkitab ini, Bu. Aku Wah, nggak ada Alkitab sih. tunjukkan di situ. Kitab kami. Tunjukkan. Macet. Lanjut Bang Ada Dewa, yang lain? lanjut dulu. Baik. Tunjukkan buku Alkitab yang saya minta, Tadi bukan dia Google. dengan jelas dengan gamblang mengatakan bahwa dia percaya bahwa Yesus akan bangkit di hari ketiga. Siapa yang mengatakan seperti itu? Yang mengatakan seperti itu adalah si penyesat. Jadi dia percaya sama si penyesat. Besarkan tuh, Hai Miki. Itu Google, Ba, Baik. buatan Hai Miki, kamu. besarkan. Ya. Keesokan harinya, datanglah imam-imam kepada orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat
bahwa si penyesat sewaktu hidupnya, ya, si penyesat sewaktu hidupnya berkata, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, penyesat yang terakhir akan lebih buruk akibatnya dari yang pertama. Jadi di sini penyesat. Iya, ya. Penyesat ini jelas ya? Jadi ente percaya kepada si penyesat itu yang mengatakan bahwa Yesus akan bangkit di hari ketiga? Itu Alkitab tahun berapa, Bang? Waduh. Makanya buka punya ente, buka. Kalau misalkan ente tidak percaya, buka punya ente. Kami mempersilahkan kok. Ayo buka. Sayang saya di tempat kerja nih, Mbak, ada di rumah. Nah, ente pulang dulu kami tunggu di sini. Kami sampai pagi di sini. Pulang dulu, Bang. Jauh di tempat kerja. Pulang dulu. Terus ente nanti buka Besok datanya pagi ya. baru aku pulang. Ya, udah berarti ente turun. Mau ngapain ente di sini naik kalau misalkan tidak Iya, menggunakan saya data? bertanya kamu dulu. Sekarang Untuk kamu apa? kan bahas Bibel saya. Oh iya, kalau ente bab Bibelnya tidak mau dibahas, buang aja itu Bibel. Kenapa emangnya? Enak aja dibuang. Emang lu siapa? Lah, sekarang tadi kan ente bilang, ente di sini membahas Bibel, kami di sini membahas Bibel. Kalau ente Bibelnya tidak mau dibahas, mendingan buang aja. Ini kan diskusi lintas iman di sini. Diskusi lintas iman. Iya. Ente berhak membahas kitab-kitab yang lain, kami pun berhak membahas. Gimana Saya ente tidak itu? pernah bahas kitab kamu ya. Tapi kalau kamu senggol saya duluan, saya akan senggol kamu juga. Tapi Silakan jangan senggol ngejek. kalau punya kemampuan. Silakan tampilkan datanya. Kami akan jawab. Silakan berdasarkan dari text proof ya. Ayo silakan tampilkan apa yang mau ente bahas. Silakan tampilkan. Saya cuma Besarkan mau dia, tanya Bang Ferry. saja. Mau Besarkan. tanya Jangan saja. jangan bertanya harus ada dasar. Dasar ente apa? Silakan besarkan dia. Saya Apa coba yang mau ente tanya tanyakan? saja. Itu Besarkan, tampilkan itu, datanya. Itu sholat itu perintah siapa ya, Pak? Bisa dijelaskan? Nggak bisa mas, nggak bisa dijelaskan mas. Lalu sunat itu perintah siapa? Nggak bisa dijelaskan. Jelaskan, biar kami tahu. Nggak usah tahu. Nggak perlu tahu kok orang seperti ente untuk apa. Takut. Iya, takut. Kenapa emangnya? Iya, jelaskan perintahnya. Baca mana? Nabi Muhammad disunat kah tidak? Iya, nggak perlu dijelaskan. Nabi Musa disunat atau tidak? Jawab dulu. Nabi Muhammad itu disunat kah tidak? Disunat. Terus? Disunat. Ya. Mana ayatnya? Ente mana datanya mengatakan Nabi Muhammad tidak disunat? Mana ayatnya? Iya, saya tahu. Berdasarkan saya tahu. Jadi saya Baik, tanya coba kamu. tampilkan, besarkan Bang Ferry, besarkan. Kita kalau diskusi seperti ini tidak menggunakan data, kita repot juga ya untuk menjawabnya. Besarkan Bang, dia Bang. Tampilkan datanya kalau Nabi Muhammad tidak disunat. Tampilkan. Saya akan tampilkan datanya berdasarkan 3 riwayat Nabi Muhammad disunat. Tampilkan datanya. Kamu yang tampilkan, kamu punya Quran. Masa aku yang tampil? Gimana? Bingung ya. Dia yang membawa hujah, tapi dia sendiri tidak ada menampilkan data. Terus apa yang harus kami jawab? Kan Kalau kamu ente di tidak situ. menggunakan data. Nah, kan kamu kan orang hebat semua, orang berilmu tinggi Pak semua. Miki nggak usah Pak Miki, nggak usah ditampilkan datanya. Dewa juga bisa kok tampilkan. menampilkan. Nggak usah. Cari yang lain aja, Bang Ferry. Cari yang lain. Cari yang lain aja. Iya. Bang Aldo mau diskusi tapi nggak punya data. Gimana sih Bang Aldo? Punya data bagaimana? Kan, Ini aku saya kan udah bilang, aku di tempat kerja ini. ya cukup sekali ya saya tampilin data ya. Ya, Nggak baca. usah, Besarin Pak Bang Hos Miki, sebentar nggak Bang usah. Hos. Besarkan. Ada. Soan mau ini. Nah ini dia nih. Beliau dikhitan pada hari ke-7. Seperti yang biasa dilakukan orang-orang Arab. Ini dalilnya di bawah banyak. Baca habis loh. Sahih. Hah? Iya, baca habis. Nih, sampai sebelah nih. Nih. Dalilnya banyak. Nih, sampai ke sebelah. Ini
Nih, Kau sunat Ibnu nggak Qabil Aldo? mengatakan beberapa riwayat menunjukkan bahwa kakek beliau Abdul Muthalib menghitan beliau pada hari ke-7. Ibnu Qayyim mengatakan perkataan Ibnu Adim ini Aldo. rasanya benar dan tidak lebih dekat dengan kenyataan. Aldo, kau sunat nggak? Aldo, sunat nggak kau? Fix ya. Ini disunat 7 hari ya. Dihitan pada 7 hari, pada hari Iya ke-7 bang, ya. iya, udah bang, ya. Kau sunat nggak Aldo? Aldo, jangan-jangan kau ndak sunat, Tuhanmu sunat kok. Sunat nggak? Memang tidak disunat. Ngapa disunat? Katanya pengikut Yesus sunat kok enggak? Berarti kau bukan pengikut Yesus. Yesus sunat itu bukan menurut agama, Mbak, ya, supaya Mbak tahu. Tapi dia menurut adat istiadat Yahudi. Enggak ada, itu perjanjian kekal turun temurun. Enggak ada lagi. Melawan lagi kami orang Kristen yang paham dengan Enggak tahu itu kau ya, perjanjian lama, perjanjian kekal antara Abraham. Coba ente baca Kejadian 17 nomor 14. Baca coba. Baca di situ. Ilaha illallah. Biar aku dengar. Bang Peri, makanya cari yang lain. Cari yang lain aja, Bang. Nggak bisa datang, kita kebingungan. Mau diskusi cuma mau ada retorika, mau ngapain coba? Mau sampai kiamat. Kau cuma congor, gak ada datamu, congor, kau pamer congor datas. Teruskan saja Bang, cari yang lain Bang. Iya. Cari yang lain. Kita menggunakan data di sini. Selamat malam Bang Dalton. Ya, selamat malam. Dari Muslim apa Kristen Bang Dalton? Dari Kristen. Iya. Itu Gimana, Gurunda Bang? Nanti mengantuk Gurunda. Apa? Iya, gimana Bang Dalton? Semua malam Bang James. Malam. Kalau boleh bertanya sih, saya mau bertanya kalau boleh. Jawab dulu lah Bang Dalton. Tadi yang dipertanyakan Bang Dewa itu. Enggak, tadi yang mana itu mau dijawab? Iya, sebentar Bang James. Bentar, James sebentar. Ini guru udah istirahat. Nggak tidur kayaknya ya. Silakan Bang Dalton. Ya, apa itu? Boleh apa yang ingin kamu diskusikan? Mau bertanya. Saya mau bertanya sekitar. Boleh. Oke. Jadi begini. Bagaimana seandainya ada orang bicara nggak jelas, contoh kerentang kerentung kerotak berber katanya, tapi apa itu? Nggak ada artinya kan? Kayak bahasa roh itu Bang, bahasa roh itu ku tengok di dalam Kristen itu ada gurabara ting tung bahasa roh itu Bang. Iya. Ternyata, maaf ya, jangan marah ya teman-teman di sini. Ternyata Tuhanmu juga gitu, ngomong nggak jelas. Ada Dia buktinya. Mau ada buktinya. Bahwa ayat ini ayat mutasabihat. Mutasabihat. Kita harus tahu alif lam Lucu ya, alif lam lucu ya ro, Tuhan gitu. ngomong kentang-kentung. Oke, gini saya bertanya. Di dalam Bibelmu ada tertulis Tuhan berfirman dalam hati. Kira-kira apa itu ya? Tuhanmu bisu, dia tidak bisa bicara, idiot, berfirman dalam hati Tuhan itu. Kok sampai si penulis tahu itu loh? Kenapa itu? Siapa yang botol? Penulis apa Tuhanmu? Penulis. Ayo. Berarti botol penulis ya. Semua penulis begitu botol ya. Tapi saya tahu Tuhan berfirman dalam hati. Tapi yang lucunya Tuhanmu ngomong kertak-kertuk keriting keruntung tak ada artinya. Dari mana itu? Berarti penulis Bibelmu itu palsu ya? Palsu ya? Jangan-jangan penulis Bibelmu itu hayalan semua ya? Hayalan semua penulis Bibelmu ya? Adapun AO. Apa itu AO? Alfa dan Omega. AO. Apa itu? Berfirman Tuhan dalam hati. Si penulis kok dari mana tahu Tuhan berfirman dalam hati? Coba itu otakmu di mana kau taruh itu. Kemudian Tuhanmu mati. Masa Tuhanmu mati terkutuk? Coba kau berpikir pakai otakmu. Jangan otakmu kau taruh di pantat. Saudara Tuhan berfirman. Kita santai dulu, parah kali kau. Jangan panas. Parah. Ya kau duluan.
kau duluan kan, makanya aku bilang kalau kau diskusi baik-baik kami layani baik-baik. Kalau kau stres kami lebih gila daripada kau. Kita Dasar kau kafir. Saya juga Kristen, saudara. Tidak bagus berdiskusi. Itu temanmu, pintar temanmu, baik temanmu ini. Saya bertanya, kenapa Tuhan yang ngomong begitu? Ya apa ngomong apa? Di mana ngomong begitu? Di mana datanya ngomong begitu? Di mana? Kasih data saya. Kafir. Maryam 1. Ya, di mana? Maryam Di ayat mana itu 1. tangtung-tangtung? Maryam ayat 1. Di mana tangtung-tangtung? Di mana tangtung-tangtung? Di mana tangtung-tangtung? Baca Maryam ayat 1. Kau yang baca, kau yang bawa, kau yang baca kafir, kau yang bawa. Jelas Baca ngomong kau. apa itu? Kau yang baca. Di mana situ tangtung-tangtung? Kafir laknatullah, pemakan babi kau. Mana? Dengar apa? Buka itu, buka, baca. Panas dulu. Buka, baca. Kau yang kurang ajar. Tangtung-tangtung di mana? Di mana tangtung-tangtung di situ? Buka itu bahasa Arabnya, buka originalnya. Ada artinya, nggak jelas maksudnya. Berarti kau tolol. Ada artinya. Kau bilang tangtung-tangtung. Kau bilang tangtung-tangtung. Mana tangtung-tangtung? Kafir laknatullah. Kalau bahasa roh di Kristen itu kurabaraba susunya. Itu ada itu kurabaraba ya. Susunya di jama-jama. Nah itu. Kenapa takut kau ngasih aku ngomong? Enggak ada tangtung-tangtung. Kasih data di mana tangtung-tangtung. Ya di mana? Dengar. Diam ya, diam kau ya, dengar. Kafha ya ansak. Di mana tangtung-tangtung itu? Kafir. Dasar kafir laknatullah. Apa artinya itu? Mampus lah kau. Tolol kali dia. Nggak malu dia ya. Tuhannya mati terkutuk aja. Diludahi, ditempeleng Tuhanmu itu. Kok nggak malu Tuhanmu digitukan? Sebenarnya gue pengen jawab Bunda itu ayat mustasabihat, tapi males gue. Bisa kita jelaskan bang. Bukan dia minta tahu jawabannya, bukan dia minta mau tahu jawabannya. Bisa kita jelaskan akhir, tapi orang itu tangtung-tangtung. Mana ada tangtung-tangtung? Dewa izin pamit ya Bang Peri. Tapi sebelum izin pamit, boleh nggak Dewa iklan sebentar Bang Peri? Kini emosi. Silakan Bang. Bang Peri. Iya Bang Dewa. Bang James mungkin ada yang mau disampaikan. Ya gimana Bang Dewa? Dewa izin pamit. Udah malam mau istirahat. Sebelum pamit boleh izin iklan dulu sebentar? Siap, silakan Bang Dewa. 4.000 yang memandang di sini. Banyak banget Bang ya. Dewa. Baik. Ya, Iwan Billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada yang mau bikin kaos ya, kaos dengan Bang Juma ataupun dengan siapapun juga, silakan hubungi. Dibesarkan dong, gimana sih? Kalau nggak dibesarin nggak bisa tuh. Ya, Iwan Billah. Kalau mau ada yang bikin kaos bersama Bang Juma atau bersama siapa, ini contoh kaosnya mana ya? Ntar dulu. Kaosnya udah nggak ada lagi. Kaosnya udah nggak ada. Tapi kalau ada yang mau bikin, nanti silakan hubungi Dewa ya. Hubungi Dewa. Misalkan pengen didesain dengan Bang Juma atau dengan siapapun juga, nanti silakan hubungi Dewa. Mohon maaf Dewa udah ngantuk ya, udah nggak kuat di mata, udah gini. Bang Peri, makasih banyak semuanya. Dewa izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Dewa. Ya Bang James, gimana Bang James? Ada yang mau disampaikan Bang James? Tadi saya naik karena saya lihat ada katanya di Matius berapa tadi yang tentang penyesatan. Matius 2763 tadi. 2763. Iya. Ya, jadi di sana dikatakan, dan mereka berkata, Tuhan kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Nah di sana kan jelas tuh, jelasnya di mana? Jelasnya yaitu ini mereka kubur Yesus disuruh jaga karena waktu Yesus itu dianggap penyesat, ya. Oleh karena itu satu alasan kenapa dia disalibkan, begitu. Jadi di sana mereka yaitu ahli-ahli Taurat itu memerintahkan untuk kubur itu dijaga karena sewaktu masih hidup Yesus ini dia bilang bahwa 3 hari dia akan bangkit. Oleh karena itu di ayat
63-nya, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu waktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Begitu. Lanjut ke 65-nya, Bang. Bang James. 65-nya, ya. Coba baca lanjut ke 65-nya, Bang. Ya, dari 64 ya. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Di ayat ke-65-nya, kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Sehingga ahli Taurat kan meminta kepada Pilatus, jadi Pilatus memberikan penjaga-penjaga untuk menjaga kubur itu. Begitu. Iya, jadi ketika Maria Magdalena datang ke kubur Yesus itu kemana penjaganya, Pak? Kan disuruh jaga sampai 3 hari, itu kemana penjaganya, Pak? Ditinggal dugem atau bagaimana, Pak? Oke, jadi kalau itu sudah masuk ke kebangkitannya, kalau mau bahas tentang kebangkitannya, kan dijaga selama 3 hari itu. Iya kan? Hanya sampai 3 hari aja kan? Iya, tapi belum sampai, Pak. Ketika Maria datang hari Minggu pagi itu mayat Yesus sudah tidak ada dan penjaganya pun juga tidak ada. Padahal di sana disuruh jaga sampai 3 hari. Kemana penjaganya, Pak? Bisa dicarikan, Pak, ayatnya yang lain mungkin, entah pergi kemana itu penjaganya yang menjaga kubur Yesus itu dengan sebaik-baiknya, kata Pilatus di Matius 27 nomor 65. Oke, jadi di sana memang tidak dicatat tentang kebangkitan itu, tidak dicatat di mana penjaganya ya. Tapi yang tadi ayat yang tadi, sedangkan di sana kan cuma Maria, Pak. Di kubur Yesus itu cuma Maria, perempuan gitu. Lalu ini para penjaganya kemana gitu? Penjaganya tidak ditulis di sana, akan tetapi tidak tertulis di sana penjaganya apakah masih tetap di sana atau tidak dicatat. Hanya kalau kita telusuri dari yang tadi 27-nya itu Pilatus sudah memberikan penjaga-penjaga itu kepada imam-imam Taurat pada saat itu untuk berjaga-jaga di sana, seperti itu selama 3 hari. Begitu saudara. Jadi kalau saudara ingin mencari bukti bahwa gimana Yesus itu kan tentang penyesat itu kan, nah itu sudah membuktikan bahwa alasan Yesus disalibkan itu karena Yesus sudah dianggap menyesatkan karena dia telah menyetarakan dirinya dengan Allah itu, begitu. Bang Zuma udah monitor ya? Udah kayaknya tadi. Udah ya kayaknya tadi. Ya hadir. Assalamualaikum Pak Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara James, apakah Anda percaya perkataan Yesus di dalam Lukas 9 nomor 27? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan langit. Saudara percaya? Di Lukas 9 ayat 27. 27, entar saya buka. Izin Bang, tuh soundcardnya kenapa ya? Noise sekali. Jadi di sana noise ya? Iya Bang, kayak suara nging gitu. Doubling pula tuh. Ya. Nah, ini penyakit yang semalam masih Bang. Kresek. Iya.
Masih. Nah itu masih bang, masih doubling terus kayak bunyi apa itu nging gitu loh. Masih bang. Kenapa begitu bang? Lem biru. Saya bukan di rumah ini, saya di Medan soalnya. Ya, aman, lanjut Gurunda. Aman, nggak terjadi. Yang lain mute. Iya, gimana? Apakah Anda percaya yang ada di dalam kitab saudara Lukas 9:27 itu? Oke, jadi kalau kita baca ke sana itu perikopnya tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Di ayat 27-nya ya. Iya. Iya kan? Oke, 27. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, jadi orang yang ada di sana pada saat itu. Iya. Ada di situ yang tidak akan mati. Tidak akan mati. Mereka melihat kerajaan Allah. Jadi yang dimaksud di sana dan semua, yang dimaksud di sana, orang-orang yang di situ ada yang tidak akan mati sebelum kebangkitan itu terjadi. Kenapa bicara kebangkitan? Apa? Enggak, saya tanya dulu. Di situ aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Nah, di sini orang yang dimaksud Yesus termasuk dirinya enggak? Bang Suma. Enggak, aku tanya dulu, Bang. Aku tanya dulu. Di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Nah, di antara orang yang dimaksud ini tidak akan mati termasuk Yesus enggak? Dengar dulu Bang Suma. Ini lagi dengar lagi, disuruh lagi. Ada perikop. Iya, saya perikop itu kan yang buat LAI, Lembaga Bible. Yang saya tanya kepada saudara, percaya tidak dengan ucapan Yesus ini bahwa ada di antara orang yang ada di situ, di antaranya Yesus, itu tidak akan mati. Percaya nggak Anda? Itu perkataan Yesus kepada orang-orang di situ. Iya, termasuk enggak dia? Kan dikata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini. Yesus hadir enggak juga di situ? Yesus hadir di sana, tapi perkataan berarti itu bukan termasuk dirinya kan? Nah, kalau untuk dia, Pak. Bukan untuk dia. Nah, kalau begitu, ini keluar kalau dari begitu, mulutnya dia kan. Oke, kalau begitu, sekarang kita kalau di sini, begitu, kita di saya sini. tanya sekarang nih, saya tanya kepada saudara, orang yang hadir yang ada pada masa itu, apakah masih ada hidup sampai hari ini? Bang Suma, saya sekarang saya contohin saya berkata kepada Bang saya tentang ikuti kalimatnya ya. Saya berkata kepadamu, di sini ada berapa orang nih? Ya, mau semua yang hadir di situ bahwa di antara orang sesungguhnya di antara bicara sendiri. Anda ngomong, saya ngomong juga. Ya sudah, Anda lah ngomong terus. Sorry. Nah, jadi yang saya sampaikan itu bukan kepada diri saya, tapi kepada Bang Suma, kepada Bang Peri, Bang. Ya sudah. Nah sekarang siapa di antara orang itu yang masih hidup sampai hari ini? Jawab. Oh, ini kan tentang kerajaan. Gimana kau ini? Coba sekali-kali kau diskusi sama Bang Suma itu kalian pakai otak apa? Di antara orang yang hadir di situ. Weh, diam dulu napa, cuplis. Kalau saya ngomong kau diam dulu. Di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Pertanyaan saya, apakah Yesus juga yang termasuk di situ? Anda mengatakan bukan. Berarti ada di antara orang selain Yesus yang masih hidup sampai hari ini. Sampaikan kepada saya, siapa orang itu? Jawab. Kalau saya, Bang Suma, apa yang dimengerti oleh Bang Suma itu salah. Yang dimaksud kerajaan surga di sini yaitu tentang kebangkitan itu. Kenapa berbicara mengenai kebangkitan? Ya iya kan ini tidak ada berbicara. Ini melihat kerajaan.
Bung, melihat kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah itu? Orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal melihat kerajaan Allah. Kalau orang meninggal itu baru tahu, oh ini loh ternyata kerajaan Allah itu. Tentang alam surga, alam neraka, ini tuh ternyata. Itu setelah meninggal. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada di antaranya yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Pertanyaan saya, termasuk Yesus nggak di situ? Bang Suma makanya kalau mau mengerti baca ayat dua-duanya. Ayo, mulai dari ayat dua-duanya. Silakan Anda baca, silakan. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan angkat bangkit pada hari yang ketiga. Yang dibicarakan di sana tentang kematian, penyaliban kematian dan kebangkitan. Terus baru masuk ke ayat 27-nya. Di sana kerajaan Allah yang dimaksud itu tentang kebangkitan itu, Bang Suma. Tentang kebangkitan Yesus. Di sana dibicarakan bukan tentang kerajaan surga yang mana, tapi dibicarakan tentang lalu ketika kebangkitan Yesus, mana kerajaan Allah yang dilihat? Mana kerajaan Allah yang dilihat? Mana kerajaan Allah ketika Yesus bangkit? Mana kerajaan Allah? Nah, setelah kebangkitan itu kan Kristus bangkit tuh, saudara. Nenekmu kiper, kau ngarang-ngarang terus. Kenapa sih? Bukan ngarang, sesuai. Nah ini permasalahannya. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Di antara mereka di sini ada yang tidak mati. Siapa? Ya aku. Aku yang tidak akan mati. Sampai hari ini aku belum mati. Jadi tidak ada kebangkitan. Kebangkitan menurut Yesus itu hanya simbol tanda untuk angkatan jahat. Coba Anda baca Lukas 24, nomor 9, nomor 10, nomor 11. Percaya tidak murid-murid aslinya tentang kebangkitan? Tidak. Lengkap lagi. Lukas berapa? Lengkap lagi lah. Lukas berapa? Nah, sekarang Yesus mengatakan kebangkitan itu. Sekarang kebangkitan itu tanda untuk siapa? Kebangkitan itu yang kita bahas tentang kerajaan Allah yang Bang Suma kutip 27 itu. Kebangkitan itu tanda untuk siapa? Itu pertanyaan saya. Kebangkitan itu tanda untuk siapa? Iya. Perbaiki kalimatnya yang jelas biar orang bisa mencerna. Ya Anda saja yang tidak mencerna. Tanda Yunus itu diberikan untuk siapa? Kenapa? Pura-pura pikun. Tanda Yunus? Iya. Tanda Yunus kenapa? Mama. Makanya kalau Anda tidak mengerti ajaran Yesus, jangan Anda sok ngomong. Yesus mengatakan kebangkitan pada hari ketiga itu adalah tanda untuk penjahat, angkatan jahat, karisteng. Sedangkan Lukas 9 nomor 27, aku Yesus berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Siapa yang tidak akan mati itu? Aku Yesus. Bang Suma ambil ayat di mana, terus Bang Suma dapat selipkan di yang gak tertulis di satu perikop ini. Gimana ceritanya saudara? Kitab Anda itu adalah catatan wartawan lepas yang tidak diketahui oleh Yesus. Susunan cerita yang membahas tentang. Diam dulu kalau saya ngomong, cuplis. Ini mulut beng. Kurang ajar juga Anda itu. Diam dulu, selayaknya Anda bicara saya diam. Kristen kok kayak gitu sih? Sok pintar. Padahal level Anda itu binatang. Diam dulu kalau saya lagi ngomong. Anda itu harus belajar. Lukas 9:27. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Itu loh maksudnya. Nah, ada nggak murid-murid Yesus yang tidak mati sampai hari ini? Semuanya pada mati. Nah, kerajaan Allah pernah nggak datang? Belum pernah.
Berarti yang tidak akan mati sebelum kerajaan Allah itu datang ya Yesus. Yesus satu-satunya orang yang belum mati sampai hari ini. Sebelum kerajaan Allah itu ada datang. Apa itu? Kiamat. Makanya kalau Anda melihat di dalam kitab saudara, Anda baca sendiri Markus 16 nomor 12. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada kedua orang dari mereka. Ini siapa yang mengatakan ini? Markus. Siapa Markus itu? Ia muridnya Paulus. Berarti ketika dikatakan sesudah itu ia menampakkan diri. Siapa yang menampakkan diri di situ? Itu bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan dengan Yesus itu sendiri. Bukan Yesus yang datang menampakkan diri dengan rupa lain. Bukan. Kalau Anda menyangkal data itu, dari mana Markus tahu? Kalau itu adalah Yesus yang menampakkan diri dalam rupa lain. Dari mana Anda tahu? Dari mana Markus tahu? Siapa yang ngajarin Markus? Bahwa itu adalah Yesus yang muncul dalam rupa lain. Yesus datang dalam rupa lain itu Markus dapat ilmu dari mana? Coba Anda jawab. Sudah selesai Bang Suma? Sudah selesai? Sudah selesai. Nah gitu dong. Bang Suma dulu. Oke Bang Suma. Bang Suma kita bahas di sini. Itu perikopnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Yesus. Itu ayat 22 sampai 27. Nah, kalau Bang Suma ingin mengatakan bahwa kerajaan Allah yang dimaksud itu hari kiamat. Nah, Bang Suma tolong tunjukkan kepada saya di mana ayat 22 sampai 27 ini yang menerangkan tentang kiamat. Karena di sini kerajaan Allah itu di dunia. Selesai dulu Bang Suma. Bang Suma juga panjang sekali tapi kosong. Anda dari tadi panjang juga. Ya, tapi berisi. Kerajaan Allah itu di bumi. Kerajaan Allah itu di bumi. Saya selesai dulu. Kerajaan Allah itu di bumi atau di akhirat setelah kematian? Saya selesai dulu. Nah, sedangkan di sini itu menerangkan tentang penyaliban, kematian, dan kebangkitan. Nah, kalau Bang Suma ngotot kerajaan Allah itu di bumi atau setelah kehidupan di bumi? Jawab. Kalau maksud Bang Suma kerajaan Allah ini yang dimaksud ini adalah akhir zaman, Bang Suma tolong tunjukkan datanya dalam satu perikop ini. Kerajaan Allah itu di Suma, bumi. Waktu dan kesempatan saya berikan. Nasun tili. Turunkan ini, sok tahu orang dongok. Orang tolol, sok pintar, turunin. Biadab, sok ngajar, nggak ada ilmu. Malah saya diskusi orang-orang Kristen ini yang tidak ada ilmu, sok. Paling bijak, paling arif, tapi nonsen, kosong, otak, cuman seupil. Kerajaan Allah itu bukan di dunia ini. Katanya kerajaan Allah, berarti bukan kerajaan di bumi. Kerajaan Allah itu di luar daripada bumi ini yang kalian sebut sebagai surga. Itu loh. Jangan jadi pikun. Jangan memperbodoh diri. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Mana kerajaan Allah berbicara yang mana? Di dunia? Bukan. Kerajaan Allah itu berbicara mengenai kehidupan setelah kematian. Nah, sekarang permasalahannya siapa yang masih hidup sampai hari ini? Yang tidak mati, tidak akan mati itu siapa? Ya Yesus lah. Makanya dia masih hidup. Nah, kemudian berbicara mengenai kebangkitan itu adalah halusinasi. Bukti, Markus 16 nomor 12. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Ada yang bisa jawab? Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus yang datang dalam rupa yang lain? Dari mana Markus tahu? Dari mana Markus tahu kalau yang nongol setelah adanya penyaliban itu adalah Yesus, tapi dalam bentuk rupa yang lain? Dari mana Markus tahu? Sedangkan Markus ini murid Paulus. Inilah
lah kalau wartawan catatannya hanya diimani saja. Cari tahu dong. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Dari mana Markus tahu yang datang itu Yesus dalam rupa lain? Berarti karangan bebas. Karangan bebas. Coba, ada nggak Kristen yang murni mau belajar, bukan kayak tadi sok tahu tapi lebih pantat ayam daripada mulut yang tak ada ilmunya itu? Ada nggak? Izin Gurunda, ini Bang Jafe kayaknya Kristen ini Bang Jafe nih Gurunda. Selamat malam Bang Jafe. Iya, malam. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus yang menampakkan diri dalam bentuk wajah yang lain? Ya, kalau menurut saya dari Alkitab yang saya pelajari, Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Kenapa engkau heran kepadaku? Akulah Bukan sendiri. saya heran, justru saya mau tertawa. Dari mana Markus tahu? Itu loh pertanyaan saya. Nah, kita bisa enggak bang? Saya naik kemarin ini tidak dalam pembahasan ini. Saya mau naik bertanya ini. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus tapi dalam rupa lain? Emang Markus pernah bertemu Yesus yang asli? Pernah? Pernah Markus bertemu? Dia hampir sejam. Enggak, Markus lain itu Markus ini pernah nggak bertemu dengan Yesus yang asli? Dia nggak sejaman. Enggak sejaman. Terus dari mana Markus tahu kalau yang nongol itu adalah Yesus dalam rupa lain? Ya, sekarang pertanyaannya itu kan murid Paulus. Dia kan Justru karena itu muncul pertanyaan. Dari mana Markus tahu kalau yang nampak itu adalah Yesus dalam bentuk wajah lain? Dari mana? Nah, gini bang. Boleh saya luruskan dulu. Sebelum kita lanjut pertanyaannya. Emang ada yang bengkok? Pertanyaan saya lurus loh. Enggak, saya tidak siap dengan pertanyaan ini karena yang saya mau luruskan. Kenapa Anda nggak sanggup? Bukan nggak sanggup. Nah, kalau gitu jawab dulu. Dari mana Markus tahu bahwa yang muncul ini adalah Yesus dalam rupa lain? Misalnya nih, Markus melihat Paulus, Pak Bom Bom. Wow, Pak Bom Bom. Ini adalah Yesus dalam rupa yang lain. Nah, pertanyaannya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa lain? Dari mana? Ini saya nggak tahu jawab. Hah? Saya nggak tahu jawab. Saya cuma mau jawab aja Pak. Dari mata turun ke hati Udah, jujur aja bahwa kalian itu dikibulin selama ini. Bukan Yesus yang bangkit, bukan Yesus yang dikuburkan, bukan Yesus yang keluar dari gua kubur itu, bukan. Oke. Tapi narasi yang dibangun kemudian penulis kitab saudara, sesudah itu dia menampakkan diri dalam rupa yang lain, itu hanya karangan penulis aja. Oke, baik. Gitu, Bang. Oke, baik. Kita amin itu ya. Kita amin. Saya pun amin. Oh iya, amin. Ya. Kita amin ya. Oke. Sekarang saya mau bertanya. Abang percaya enggak dengan Zabur, dengan Torah, dengan Injil? Percaya enggak? Percaya. Itu adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel melalui nabi-nabinya. Percaya. Oke. Percaya ya. Oke. Sekarang apakah berbeda dengan Zabur, Injil dengan Torah yang dipegang oleh umat Kristen? Beda dong, itu bukan kitab para nabi itu yang kau pegang. Oke, baik. Kita aminkan dulu. Oke ya. Nah, di dalam Quran Abang sendiri, dalam surah 2 itu mengatakan bahwa firman Allah tidak bisa dipalsukan. Ya. Di mana tertulis? Di surah 18 ayat 27. Al-Quran surah 18 ayat 27. Itu jelas mengatakan bahwa itu firman Allah tidak bisa dipalsukan ya. Tidak bisa dipalsu. Oke. Surah apa Bang Andi? Al-Kahf ya. Oke. Watslu ma'u itu ya. Ya ilaika min kitab. Oke. Dan bacakanlah wahai Nabi Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu berupa Al-Quran.
Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain daripada. Ini berbicara mengenai Al-Quran. Ya, betul Bang, betul. Berarti diklaim ya, diklaim bahwa yang tidak Tuhan bisa dirubah di sini itu adalah Al-Quran. Karena ini membahas tentang kitabnya Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Ya, sekarang begini Bang. Untuk menilai dari Al-Quran dalam pandangan Al-Quran ke Alkitab itu tidak akan pernah bisa nyambung, Bang. Menurut saya loh ya, ini menurut saya ya. Apa hubungannya ini Taurat, Zabur, Injil dengan ayat Al-Quran tadi? Justru karena itu Bang, maksud saya begini Bang. Alkitab yang kami pegang, Abang klaim sebagai Alkitab yang dipalsukan. Bukan dipalsukan, kitab Anda itu asli. Asli karangan wartawan. Asli itu kitab Anda. Asli terjemahan kitab yang berisi berita-berita yang ditulis oleh pewarta atau wartawan. Asli itu kitab Anda. Siapa bilang karangan? Siapa bilang itu palsu? Al-Quran tidak menceritakan kitab Anda palsu, nggak ada. Nah sekarang begini Bang, apalagi di dalam Injil, di dalam kitabnya orang Yahudi itu di Perjanjian Lamanya kami itu jelas mengatakan bahwa yang ditunggu-tunggu itu adalah seorang Mesias. Iya, bukan Tuhan kan, tapi Mesias kan? Mesias itu adalah yang diutus oleh Tuhan, merupakan firman-Nya Tuhan. Ya itu betul, Al-Quran juga mengatakan itu. Iya betul. Dan firman Tuhan itu kan sesuatu yang keluar daripada Tuhan itu adalah Tuhan. Siapa bilang yang keluar dari Tuhan itu adalah Tuhan? Di mana dalilnya? Firman. Anda dapat ilmu dari mana? Yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu berjalan bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Iya, kalau firman itu adalah Allah itu sendiri, itu berbicara mengenai sifat. Nah, sedangkan yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan sifat, tetapi efek akibat dari sifat. Betul Bang. Makanya dikatakan dalam kitab saudara, firman yang keluar dari mulut Tuhan itu telah menjadi daging. Berarti daging ini bukan firman. Bukan firman, tetapi dia adalah efek dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Apakah abang mempercayai bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan? Yes, saya percaya. Ya, terus apakah Alkitabnya itu, kertasnya Al-Quran itu termasuk Tuhan? Bukan. Ya, samalah seperti Tuhan itu. Nah, dengan demikian Yesus bukan Tuhan, kan selesai. Enggak, Tuhan Yesus dagingnya manusia. Firman-Nya firman Tuhan. Gimana ceritanya? Apa bedanya dengan kita ini? Iya, apa bedanya dengan kita? Yesus tubuhnya Tuhan atau bukan? Firman yang jadi manusia. Iya, kita semua ini adalah firman menjadi manusia. Baca Matius 4 nomor. Baca Matius 4 nomor 4. Seluruh manusia adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, selesai kan? Coba kau baca. Coba baca Matius 4 nomor 4. Baca. Saya tidak bawa kitab. Coba bacakan. Manusia tercipta bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ayo. Masih mau aku datang besok? Hah? Apa? Makanya orang gila itu yang tidak takut. Ada anjing, ada orang gila lari, enggak. Karena dia enggak merasa akal berfungsi. Ketika Matius 4 nomor 4 itu kemudian menceritakan seluruh manusia berasal dari mulut firman yang keluar dari mulut Tuhan, maka kita dan Yesus adalah sama-sama berasal dari firman yang tadi pada mulanya adalah firman menjadi manusia. Saya dan Yesus adalah sama. Tentang rohnya Yesus, baca Kejadian 6 nomor 3. Rohku, kata Tuhan berfirman, rohku tidak selamanya berdiam dalam diri manusia. Berarti roh kita ini adalah roh Tuhan. Rohnya Yesus adalah roh Tuhan. Dan jasad kita, tubuh kita ini adalah firman. Adalah setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti jasad kita dari Tuhan, roh kita pun adalah roh Tuhan. Selesai kan? Lalu apanya Yesus yang Tuhan? Gak ada. Nah, sebenarnya begini Bang. Inti daripada kitab Zabur itu sudah difirmankan sejak dari awal bahwa akan datang
seorang nabi, ya kan, akan datang seorang Iya, seorang nabi Yesus, nabi. Kami mengimani dalam kitab suci kami. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Beliau adalah nabi, makanya dia bukan Tuhan. Selesai kan? Dasar dari mana abang bilang itu kitab kami palsu? Dasarnya, dalilnya ada. Di mana saya mengatakan kitab Anda palsu? Saya mengatakan kitab Anda asli. Asli karangan dari wartawan lepas yang Yesus pun tidak tahu siapa orangnya dan siapa kitabnya dan bagaimana kitabnya. Saya tidak mengatakan kitab Anda palsu. Saya mengatakan kitab Anda asli karangan dari orang-orang yang tidak diketahui siapa orangnya dan siapa penulisnya. Sekarang saya balik ya bang ya. Sekarang saya balik. Kalau saya yang menjawab Al-Quran seperti itu, kira-kira jawabannya abang seperti apa? Silakan Anda jawab. Silakan Anda jawab. Kan abang bilang ini karangan. Nah sekarang saya sebagai apologet kitab Anda itu karangan. Kira-kira apa jawaban Anda? Silakan. Anda mengatakan itu adalah karangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi pada intinya Al-Quran 100% berasal dari lisannya beliau. Selesai kita kan? Nah, sekarang permasalahannya adalah kitabmu, kitab saudara ini, semuanya berasal dari mulut Lukas, mulut Markus, mulut Paulus. Ada tidak di antaranya yang kemudian bisa kita cross check kebenarannya bahwa itu benar-benar ucapan Yesus? Ada enggak? Ada enggak? Lukas pernah bertemu dengan Yesus enggak? Paulus pernah bertemu enggak? Markus pernah bertemu enggak dengan Yesus? Kan tidak pernah. Berarti itu adalah asli karangan Lukas, asli karangan Markus, asli karangan Paulus. Yesusnya gimana dong? Yesus gimana? Dianggurin. Terus dari 4 Injil, dari 3 Injil yang Anda sebutkan, ada 4 Injil. Nah, apakah Injil Yohanes itu karangan atau bukan? Sementara Yohanes ya jelas karangan orang yang tidak diketahui siapa penulisnya. Dari mana Anda tahu? Yohanes 21 nomor 24 sampai nomor 25. Coba Anda baca. Baca coba. Saya enggak pengen Alkitab. Nah, itu dia masalahnya. Susah kalau Anda tidak paham Bible. Bagaimana Anda bisa mengimani sebuah buku yang Anda sendiri tidak paham? Ini celaka. Kalau saya beriman kepada Quran, saya paham Quran. Maka mutlak keimanan saya itu sudah teruji. Sekarang Anda diuji imannya. Anda baca Yohanes 21 nomor 24 25. Anda nggak tahu. Bingung. Iman apa ini namanya? Coba iman apa ini? Anda menjadi seorang Kristen, nama kitabnya kitab Yohanes. Tapi ketika ditanya tentang kitab Anda tidak tahu. Tapi Anda imani. Maksudnya apa itu? Masa kami umat Islam lebih paham Bible? Coba. Begitu Anda tanya, bagaimana Anda bisa mengatakan Yohanes bukan firman Tuhan, bukan tulisan Yohanes, bukan tulisan murid Yesus? Kami spontan. Baca Yohanes 21 nomor 24 sampai nomor 25. Itu jawabannya. Selesai kita kan? Makanya kenali dulu Bible baru jembrang jalan. Disuruh duduk baja gimana? Iya, yang kita lawan kan dewanya juga ini Muslim. Coba kalau mau lawan sama dewanya kita hancur juga dia, ya kan? Itu aja. Oke, ini bukan masalah dewa, Bang. Ini masalah penulis Bible sederhana kan? Siapapun bisa paham itu kan? Yohanes 21 nomor 24 25 membuktikan secara data bahwa Bible Yohanes bukan murid Yesus anak Zebedeus yang menulisnya, bukan. Tapi orang lain yang tidak diketahui sampai detik ini. Siapa penulis kitab Yohanes? Tak ada satupun manusia Kristen yang bisa memberikan data secara akurat. Tak ada. Tidak ada ya. Nggak ada, Bang. Makanya saya katakan kitab Anda itu asli. Asli karangan Yohanes. Asli karangan orang yang menulis Yohanes, tapi tidak diketahui siapa penulisnya. Ya, terus untuk perjanjian lamanya bagaimana, Bang? Perjanjian lama itu jangankan kami umat Islam, orang Yahudi saja nih tidak mengakui kalau perjanjian lama itu adalah Tanakh. Kan
sakit kalau udah kayak begitu. Kenapa bisa demikian? Karena kitab saudara itu diambil dari terjemahan dari kitab Torah di abad 3 sebelum Masehi atas perintah Ptolemy II yang memerintahkan kemudian kepada 72 rabi-rabi untuk menerjemahkan kitab Torah milik orang Yahudi ke dalam bahasa Septuaginta. Nah, ini nanti dibukukan kemudian bersatu dengan perjanjian baru di abad keempat. Terus isinya asli enggak tuh? Tidak mungkin asli. Kalau Anda mengatakan cakupan Taurat tidak mungkin asli. Kenapa saya katakan tidak mungkin asli? Yang pertama, Taurat Nabi Musa diterima oleh Nabi Musa itu di tahun sekitar 1400 sebelum Masehi. Sementara kitab kitab Septuaginta dituliskan pada abad ketiga sebelum Masehi. Berarti ada jarak antara Nabi Musa kepada Ptolemy II 1100 tahun. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara orang-orang Yahudi membudidayakan kemudian Torah dari zamannya Nabi Musa sampai zamannya Ptolemy II? Adakah yang menghafal Torah? Tak ada. Adakah yang menuliskan Torah? Tak ada. Apakah ada yang menerima Torah itu kepada tangan dia setelah Nabi Musa? Tak ada juga. Berarti begini bang. Silakan. Berarti kita kembali. Berarti Al-Qur'annya abang juga cacat. Karena di dalam rukun Islam menyatakan bahwa harus mengimani itu. Bagaimana Tuhan yang tahu bahwa kitab itu sudah tidak ada, terus abang imani? Saudara, di dalam Al-Quran tidak ditunjukkan kemudian bahwa kami harus beriman Torah itu tidak tersentuh oleh tangan-tangan jahil bangsa Yahudi itu sendiri. Tidak. Justru Al-Quran mengatakan, ya Bani Israel, ya ahal kitab, lebih sunnah haqqa bil batil. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukan firman Tuhan dengan hal yang batil? Mengapa kau mencampur adukan? Mengapa kau mengganti? Mengapa kau menambah dan mengurangi firman Tuhan? Itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Artinya kami beriman kepada kitab yang datang kepada Nabi Musa, di mana kitab itu tidak dipertahankan kesuciannya, melainkan dicampur adukkan oleh orang-orang Yahudi itu sendiri antara perkataan mereka dan ucapan mereka sendiri. Ya, tetapi kenapa di dalam rukun Islam itu harus mempercayai Injil dan Torah? Ya, kami beriman. Ya, kami percaya bahwa dulu Tuhan pernah berfirman kepada Nabi Musa dan pernah berfirman kepada Nabi Isa. Kami percaya itu rangkaian dari iman kami. Nah, setelah kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, apakah umatnya Nabi Musa itu taat? Tidak. Apakah Tuhan ketika berfirman kepada Nabi Isa, umat Nabi Isa itu taat? Tidak. Bahkan ketidaktaatan umat Nabi Isa kemudian berujung kepada ancaman kematian. Kalau Nabi Isa aja tidak diterima, bagaimana mungkin kitabnya diterima? Kalau Nabi Musa aja tidak diterima, bagaimana mungkin kemudian kitabnya diterima? Jadi tak ada itu. Tak ada cerita kitabnya Nabi Musa diterima oleh mereka, tak ada cerita kitabnya Nabi Isa diterima oleh mereka. Makanya Al-Quran mengatakan, lima talbisunal haqqa bil batil. Wahai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan kemudian kebenaran dan kebatilan? Itu. Sekarang Anda yakin enggak bahwa kitab saudara itu berasal dari Musa? Tidak mungkin. Sedangkan yang di Indonesia saja, Bung, terakhir direvisi lagi tahun 2023. Bagaimana mungkin kitab saudara itu bahasa Indonesia, sedangkan Nabi Musa menerima Torah dalam bahasa Ibrani? Berarti abang yakin ya Al-Quran tidak direvisi ya? Gimana? Berarti abang yakin ya bahwa Al-Quran itu tidak direvisi ya? Al-Quran tak ada pernah direvisi Al-Quran. Oke, baik. Tadi saya sempat melihat bahwa Al-Quran itu direvisi 4 kali, Bang. Apa yang direvisi? Ya, itu ada di dalam penjelasannya itu bahwa sudah berapa kali? 4 kali direvisi ya. Oke, saya jelaskan kepada saudara. Ketika kemudian diceritakan bahwa Al-Quran dikatakan bahwa direvisi, ini tidak ada kemudian pernyataan di dalam Al-Quran itu yang dirubah. Tidak ada. Terus yang kalau tidak dirubah untuk apa direvisi? Kenapa? Kalau yang direvisi itu apa? Al-Quran atau terjemahannya itu dulu? Nah itu terjemahannya lah. Nah, terjemahannya berarti bukan firman Tuhan kan?
bagaimana Anda mengatakan bahwa bukan firman Tuhan? Tulisan Arabnya di atas, terjemahannya di bawah. Nah, kalau berubah cara terjemahan dengan bahasa aslinya, itu kan sudah direvisi, Bang. Saudara, yang direvisi itu terjemahan, bukan firman Tuhannya yang direvisi. Terus Anda mengamini kalau direvisi terjemahannya? Terjemahan direvisi, iya. Karena bahasa Indonesia kemudian mengalami perubahan. Harusnya kan terjaga. Tidak dicampur aduk, Bang. Yang terjaga itu firman Tuhannya. Nggak bisa ada yang kemudian merevisi Quran, itu nggak ada. Siapa yang bisa merevisi Quran? Tak ada Al-Quran direvisi. Terjemahannya mungkin, karena terjemahan itu adalah bahasa manusia. Oke. Oke ya. Oke, Bang. Terima kasih banyak. Sama-sama, saudara. Belajar lagi. Cari ilmu dulu lah, baru balik lagi ya. Siap. Terima kasih. Oke, makasih, sama-sama. Silakan teman-teman yang lain, dilanjut. Ya, selamat malam Kak Nadia. Kak Nadia, selamat malam. Wah, dia tidur kali ya. Tidur ya. Pastinya kalau udah diterangi kayak gitu ya mikir dong. Jangan langsung kabur, mikir, pakai akalnya. Udah menyadari bahwa yang kau imani selama ini adalah tulisan jahil, tangan manusia, mikir. Cari yang bener gitu loh. Pergi aja nggak ada perubahan. Ntar kembali besok kayak gitu lagi, besok kayak gitu lagi. Udah tahu yang dia imani salah, nggak mau mikir. Aduh, ini orang mau kemana ini? Kasih ilmu bukannya berterima kasih lah, sama yang pergi aja. Lama-lama juga nih, kunci dongkrak gue salah gunain malam-malam nih. Panggil Per yang lain, Per, yang bisa mikir. Yang karena anak merasa kasih pangajar dari sinang kelingi. Pintar menyalahkan, tapi kesalahan nggak diakui. Menyalahkan yang benar, kesalahannya dipelihara. Dasar. Mana Bunda Rama ini? Bikin kopi dulu, Bunda. Bunda, kopi dulu. Lanjut. Para kali oten. Aduh. Masya Allah. Bikin minum kopi Manyung biar nggak ngantuk. Ya siap. Manyung lagi di Turki. Jauhnya. Brokola Mbak Kumbang. Ayo teman-teman Kristen naik yuk. Ayo. Yang naik yuk. Siapa tadi di banyak kali omongannya Kristen tadi di mana? Kasih Mbak Kumbang. Ayo San. Kristen Muslim. Ayo. Ayo. Halo, selamat pagi semua. Wah, laki-laki ternyata. Laki-laki. Jadi kita panggil saja Ayo. Ayo. Muslim Kristen. Muslim. Oh Muslim. Apa yang disampaikan Bang? Boleh bertanya nggak? Oh di sini kalau gimana ini. nih? Nah ini Bang. Kalau Muslim mau bertanya, gimana Bang Handi Daeng? Sidut Kristen Muslim Sidut.
Halo, apakah boleh saya bertanya? Yuk, kau sebelum kau nanya, coba gedein suaramu. Suaramu kasih tegas sedikit kok, kayak apa suaramu? Halo, kasih besar. ya selamat pagi semua. Lanjut, bertanyalah. Kalau boleh saya bertanya, masalahnya setiap pertanyaan saya ini apa ya, ambigu gitu, jadi membingungkan gitu. Membingungkan pertanyaanmu. Satu aja dulu ini masih diskusi orang. Coba, silakan bang, satu aja. Enggak, masalahnya mohon maaf ya Bunda, masalahnya pertanyaan kan belum kau bertanya, biar kita nilai apakah pertanyaanmu itu ambigu atau gimana. Coba pertanyaanmu apa? Oke. Izin ya, bukan saya apa-apa, saya cuman kecil banget suaramu Halo, cek. Halo, ya cek. gitulah. Ya, oke. Bagus. Jadi mohon maaf ya, bukan saya apa-apa, sekedar ingin bertanya murni aja. Saya di sini mempertanyakan syariat. Kecil lagi suaramu. Udah saya jawab. Udah paham. Udah saya jawab. Jadi pertanyaannya, jawabannya gini. Jadi tanah yang di belakang rumah itu jangan dijual, itu tanah orang. Kedua, tanah sengketa juga jangan dijual, apalagi tanah wakaf. Jadi tanah wakaf itu nggak boleh dijual. Itu jawabannya ya bro, semoga Anda puas. Makasih. Brekele. Selamat malam. Oh, tidur siapa tuh tidur? Aduh. Brekele. Selamat malam. Siapa nih, Rolex? Iya. Kristeng ya, Bang? Iya, Kristeng. Saya Kristeng. Ya, silakan diskusi sama Gurunda, Bang Zuma, ayo. Ini baru kali ini terima kasih saya ucapkan ini. Namanya si Juma. Baru kali ini saya naik di room ini. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Baik, lanjut. Mas Juma ini tidak bosan-bosannya untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Bang Juma, terima kasih. Engkau Malah telah membongkar itu membantu ajaran Kristen, Bang. tentang Tuhan Yesus. Enggak, malah membongkar ajaran Kristen, kebohongan pendeta-pendeta. Lanjut. Sedikit begini dia kakak. Walaupun dibongkar, jadi di luar negeri sana orangnya jauh lebih pintar daripada orang Indonesia. Enggak juga. Apri ke luar negeri banyak orang kalau di luar tolol. negeri sana mereka nyaman-nyaman aja, kita di Indonesia yang gusar. Ya karena orang luar negeri itu Tuhannya bukan Allah, kau yang nyuri Allah, makanya jangan pakai Allah. Di luar negeri itu Tuhannya itu God. Di luar negeri tidak ada misionaris memurtadkan orang Islam. Di luar negeri yang Anda maksud itu tidak ada orang Kristen mengkristenkan orang lain. Kenapa? Karena mereka semuanya sudah Kristen. Nah, orang Barat itu pintar, bukan pintar karena Bible. Mereka pintar karena meninggalkan Bible. Berbeda dengan orang Kristen. Orang Kristen di Indonesia menjadi tulul karena orang Kristen menggunakan Bible. Siapa yang memakai Bible, maka dia akan tulul. Gini, orang Barat pintar karena mereka meninggalkan Bible. Itu kan pendapatnya Juma. Oh, itu fakta, itu fakta. Orang Barat mana yang belajar Bible? Tunjukkan ke saya. Orang Barat mana yang belajar Bible? Orang Barat yang mana yang belajar? Ketika mereka menemukan kendaraan, mobil misalnya, di dalam Bible mana mereka menemukan itu? Ada? Nggak ada. Itu bukan mereka pintar karena mereka meninggalkan Bible. Kalau dia masih ada di Bible, maka mereka tidak layaknya sebut sebagai hewan. Mirip hewan, tak berakal. Kalau mereka masih menggunakan Bible. Gitu dong. Diterima. Sekarang dengan nyatanya, yang orang belajar Bible itu orang yang terpintar semua seluruh dunia. Mana buktinya? Mana buktinya orang belajar Bible jadi cerdas? Buktikan ke saya. Nah sekarang di luar Bible itu coba lihat. Apa tuh? Kelihatan kan bodohnya. Ya mana orang cerdas karena menggunakan Bible? Mana? Buktikan ke saya.
Siapa satu orang yang pintar karena menggunakan Bible? Silakan. Satu sebut nama saja. Silakan. Satu nama saja. Siapa orang yang pintar karena menggunakan Bible? Silakan. Ya, yang menggunakan Bible karena pintar. Anda sekarang di ruangan Anda terang, bukan? Ya, terang. Terus data dari Bible yang membahas tentang terang mana? Ya, mana data di Bible? Mana data di Bible yang digunakan oleh orang Kristen si penemu listrik? Mana? Tunjukkan. Mana dalilnya? Sedikit lah, cuma bukan di Bible-nya dikatakan begitu. Ya, Anda sendiri yang ingkari. Anda sendiri mengingkari kan? Pintar sedikitlah Suma. Bukan karena Bible sampai mereka bisa menemukan listrik. Bukan, maksudnya beginilah. Kita jujur aja dalam mereka bisa menemukan listrik. Mereka bisa menemukan HP, mereka bisa menemukan mobil, mereka bisa menemukan pesawat terbang, bukan karena Bible. Sebaliknya, mereka pintar tentang itu semua karena mereka meninggalkan Bible. Buktinya apa dia mereka meninggalkan Bible? Ya, sekarang tunjukkan penemuan yang mereka temukan berdasarkan Bible. Tunjukkan. Bukan berdasarkan Bible dia, tapi berarti mereka cerdas bukan karena Bible. Berarti mereka cerdas bukan karena Bible. Iya kan? Kan udah aku bilang samamu, tidak ada manusia di atas muka bumi ini pintar cerdas karena faktor Bible. Justru kalau orang belajar Bible, orang itu akan menjadi stupid permanen. Itu fakta. Nah, coba aku tanya samamu. Sekarang aku tanya samamu. Di dalam kitab saudara 1 Yohanes 5 nomor 7, di situ ada 3 Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhanmu ada berapa? 1. Tuh. Udah aku bilang kan, baru aja, baru beberapa detik. Tak ada orang pintar karena Bible. Semua sarap, semua jadi gila karena Bible. Itu fakta. Itu karena Anda yang bodoh, makanya tidak sekarang tahu. 1 Yohanes 5 nomor 7 di situ ada berapa yang bersaksi? Yang bersaksi. Ada berapa? Ada berapa? Yang bersaksi. Ya, ada berapa? Bersaksi tentang apa? Nenekmu kiper. Kan udah aku bilang, mustahile orang itu dalam keadaan Kristen, orang itu cerdas. Mustahile orang itu bisa cerdas kalau membahas Bible. Udah aku bilang barusan, baru beberapa detik yang lalu. Orang yang cerdas, sifat benci tidak akan ada dalam hatinya. Benci pula yang kubahas. Benci pula yang saudara bahas. Benci, Anda sudah ketabok, Anda ditampar Bible, Anda mengatakan benci. Kita mengaparkan fakta. Tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini pintar karena Bible. Tak ada. Ini buktinya Anda. Saya pintar. Buktinya Anda nih. Saya pintar. Buktinya Anda nih. Tuhan Anda mengatakan Tuhan Anda satu. Dengar, Anda mengatakan Tuhan Anda satu. 1 Yohanes 5 nomor 7, di situ ada berapa yang bersaksi? Jawaban Anda? Anda tidak tahu kan? Nah, justru ke saya yang ditanya. Itu bukan kitab saya, Cahayu. Itu kitab Anda. Jadi itu bukan kitab saya loh. Orang-orang yang pintar, yang cerdas. Sekarang itu hanya untuk orang-orang pintar. Makanya saya uji di dalam kitab saudara, di situ ada berapa yang bersaksi? Jawab saya. 3 itu bersaksi, weh Rolex. Itu kan? Cobalah. Coba kutanya samamu, di situ ada berapa yang bersaksi? Jawab. Anda bilang tadi orang pintar nggak ada yang percaya Bible. Justru penemunya banyak orang yang percaya mereka tidak pintar dalam arti kata mereka hanya terlanjur Kristen karena keturunan dari Kristen, bukan mereka menjadi Kristen karena olahan, karena belajar. Percaya Bible ketimbang Sekarang tolong tunjukkan kepada saya ilmuwan apa, disiplin ilmu apa yang dihasilkan dari belajar Bible? Bukan penemu juga apa-apa, modal comong aja. Silakan Anda tunjukkan satu manusia di atas muka bumi ini sebagai penemu disebabkan karena mereka belajar Bible. Tunjukkan kepada saya. Saya turun sekarang nih dari Komal ini. Kalau Anda bisa menunjukkan satu penemu disebabkan karena terinspirasi daripada Bible. Tunjukkan. Inilah Anda diskusinya. Berubah-ubah statement Anda. Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan aja kepada saya.
satu manusia Karisteng penyembah mantan mayat, kalau mereka menemukan satu temuan ilmuwan yang bermanfaat bagi kehidupan bumi ini, dan ilmunya itu diserap dari Bible, tunjukkan kepada saya. Pernyataan Anda kok berubah-ubah ya. Lucu, saya Renzo, kamu bisa jawab nggak sih pertanyaan? Mana jawabannya? Mana jawabannya? Tunjukkan satu manusia di atas muka bumi ini yang pintar karena belajar Bible. Tunjukkan kepada saya. Ada nggak satu manusia stupid aja yang menjadi cerdas? Sebutkan siapa? Justru banyak orang pintar yang percaya Bible. Orang pintar banyak percaya Bible ketimbang Al-Quran. Gitu loh. Bung, bedakan percaya dengan itu realita. dengarkan percaya dengan menjadi pintar karena belajar Bible. Hasil temuannya berasal dari inspirasi Bible. Tunjukkan kepada saya. Malah mereka menemukan listrik, menemukan pesawat, itu karena mereka belajar Quran, Al-Jabar. Ayo, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari unsur-unsur temuan dari Quran yang menyebabkan mereka kemudian menemukan apa yang dibutuhkan kehidupan manusia. Ini saudara kita nih. Ada berapa Tuhanmu? Siji. Berapa yang bersaksi di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7? Malu dia sebut, malu dia katakan, malu dia baca Bible, malu. Begitulah orang Barat menendang Bible supaya mereka bisa cerdas. Karena kapan mereka menggunakan Bible, mereka menjadi stupid. Tuhannya satu, kitabnya mengatakan 3. Kan gimpe, gepeng kepala. Belum pernah ada orang Kristen pintar karena belajar Bible. Belum. Saya belum pernah nemukan. Kecuali nanti ditemukan ada dari Kristen yang mampu menciptakan alat pembakaran makanan yang mana bahan bakarnya itu berasal dari tai kering manusia. Baru saya katakan Bible menemukan temuan. Tapi sebelum itu terjadi, saya katakan belum ada temuan yang diasalkan dari Bible. Sekali lagi saya katakan, kalau orang Kristen sudah mampu menciptakan alat bakar makanan, alat panggang roti terbuat dari tai kering manusia, baru saya katakan orang Kristen itu menemukan. Aduh, main report, Oten. Jadi marilah diskusi pakai akal lah, jujur saja gitu loh. Kalau ditanya dijawab, kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu, kan gitu. Jangan ditanya balik ngadu-ngadu kemana-mana gitu. Ya penemu siapa kira-kira? Hasil temuannya itu sinkron dengan Bible atau dibalik. Dia membaca Bible, terus dia pintar menemukan sesuatu. Contoh misalnya embriologi, teori Big Bang. Itu loh dan seterusnya. Ada nggak yang sinkron dengan Bible? Atau dia belajar Bible dulu baru dia mencari. Oh di Ayub 10 misalnya. Atau tiang langit bergoyang-goyang. Baru dia cari gitu loh. Sinkron nggak? Nah, nggak nemu kan? Atau misalnya di Kejadian 1. Mempelajari tentang penciptaan alam semesta, fungsi matahari dan bumi itu berotasi atau enggak. Nah itu gitu loh, itu maksudnya. Nah ternyata setelah dia membaca Bible, terus dia mencari, ya kalau dia pintar misalnya menemukan, loh kok nggak cocok dengan Bible? Nah makanya tadi beberapa orang di sini kalau kamu imani saja, nggak layak untuk didiskusikan dalam area ilmu pengetahuan dan sains, nggak layak gitu bro. Untuk itu mari pakai akalmu. Kalau ditanya nggak bisa menjawab, tinggal bilang aja, oh itu ilmu saya belum nyampe. Jangan menjawab nggak nyambung, memalukan, malu gitu loh. Kayak si Rolik sini ditanya, Tuhanmu berapa satu? Yohanes 1:57 berapa memberi kesaksian? Kamu nggak pernah membaca, kamu hanya diberitahu satu Tuhan. Ternyata kan ada 3 di sana, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kalau masih bertrinitas Tuhanmu satu ya nggak bisa lo menjelaskan. Kalau dibilang Bapak, Putra, dan Roh Kudus, sama seperti telur. Bapak itu Tuhan nggak? Bro, apa? Bapak itu Tuhan. Bapak itu Tuhan.
3 in 1. Paham nggak Bapak? 3 in 1. 3 in 1 itu 3 tapi 1 ya? Iya. Ya kayak Perda dulu di Jakarta 3 in 1. Sekarang udah nggak ada, Bang. Diganti sekarang aja genap. Sekarang Bapak saya kasih tahu. Bapak punya HP? Saya bukan Tuhan. Loh, iya memang supaya Tuhan, jadi Tuhanmu saya. Kalau Om memberi contoh ke saya, beri Tuhanmu seperti saya. Kan artinya yang 3 dalam 1 itu kan Bapak nggak ngerti artinya. Berarti Tuhanmu seperti manusia. Bapak, bukan supaya saya ajarin Bapak supaya ngerti cara mengartikannya. Bagaimana Anda mau memberi pengertian kalau menjelaskan Tuhanmu kok ambil contoh ke manusia nggak nyambung? Supaya Bapak lebih cepat nangkapnya. Kalau begitu saya balikin analogimu, berarti Tuhanmu manusia. Apa? Tuhanmu manusia. Tuhan saya manusia, iya. Ya udah Tuhan selesai. arti Tuhan. Selesai kita kalau Tuhanmu manusia. Cukup. Arti Tuhan Bapak tahu nggak? Arti Tuhan? Iya. Ya Tuhan itu yang disembah. Loh, Tuhan disembah. Arti Terus Tuhan dimainkan gitu kan disembah. Halo, selamat arti malam. Tuhan itu artinya Bapak. Halo, selamat malam. Taruh dulu, Ibu semalam telepon. Iya, saya Tuhan mau itu ngomong apa? ya. Tuhan Dengar sebentar. dulu. Tuhan menurut kamu apa? Saya nggak tahu. Segala sesuatu yang diperintahkan kita nurut. Itu perintahnya yang kita bahas ini. Tuhan itu siapa? Bukan membahas perintahnya. Aku culuk juga lu ah. Silakan Pak Nyewa, balik lagi. Iya, ini Oten ini kepanasan dia. Ditanyai tentang Tuhannya yang kalang kabut dia sendiri. Siapa suruh kalian bikin karikatur Tuhan? Ini lagi bikin karikatur Tuhannya seperti dengan HP. Apa ini? Siapa yang ngajarin Anda itu Tuhan itu seperti HP? Yang ngajarin siapa? Hah? Analogi Anda tentang HP itu yang merujuk kepada Tuhan itu siapa yang ngajarin? Yeremia 10 nomor 6. Tuhan itu maha tinggi, tidak serupa dengan apapun. Kenapa kau serupakan Tuhanmu dengan HP, kucluk? Tuhan diserupakan dengan HP. Kenapa kamu nggak serupakan Tuhanmu dengan roda becak yang ada 3? Hah? Boleh saya bicara? Kenapa nggak serupakan dengan roda becak? Boleh saya jelaskan? Roda becak juga ada 3 tuh. Kenapa kau nggak serupakan aja Boleh dengan saya itu? jelaskan? Ya silakan Anda menjelaskan. Coba kau jelaskan. Yesus ada 3 unsur, ya. Roh, jasad, jiwa. Di situ ada 3. Burung merpati ada berapa? 3 juga kan? Burung, jasad burung, rohnya burung, dan jiwanya burung. Udah 6. Bapak ada 3 juga kan? Berarti Tuhanmu berapa? 9. Tuyul. Loh, saya mau menjelaskan, kamu ngomong terus. Sabar Ki. Terus bagaimana saya mau menjelaskan itu? Sekarang Anda menganalogikan Tuhan Anda dengan HP. Nah, cuma satu. Apanya tuh? Kamu mau dengar HP. apa enggak? Casing. Kamu mau tahu Apa apa lagi? enggak? Mesin. Apanya lagi? Hah? Kalau kamu tidak mau tahu, Baterai. ya percuma. Apa Itu lagi? diskusi Cas. apa Ada 4. namanya? Ada 4 itu. Bukan 3 kalau HP. Casingnya casing. Casingnya lagi. Bagaimana ceritanya Iya, Anda? bagaimana kamu mau pintar kalau begitu? Kalau kamu Bagaimana ada yang Anda didengar mengatakan orang. ingin pintar? Sekarang saya tanya sama saudara, apakah Anda mengklaim bahwa Kamu Tuhannya terus orang bertanya. Yahudi? Jangan Dengar, kerja kau Tuhannya bertanya orang terus. Yahudi Kau juga bisa dan Tuhan mendengar. Anda apakah sama? Hei, Tuhannya orang Yahudi dan Tuhan Anda apakah sama? Jangan kerja kau bertanya terus, berikan orang Ya, bercerita. supaya kamu itu waras. Dibantu waras kok. Jangan kerjamu cuman bertanya terus. Ya supaya kamu waras. Jangan kau gila permanen. Sekarang ku tanya samamu, apakah Tuhannya Yahudi dan Tuhanmu itu sama? Ya kalau kerja mau bertanya terus, bagaimana orang menjelaskan? Pasti kita Kamu mau bertanya diskusi karena apa kau itu enggak? manusia unik. Dibilang manusia juga bukan, dibilang hewan juga bukan. Makanya kita tanya, Kamu mau apakah dijelaskan Tuhanmu apa dan Tuhannya Yahudi sama atau tidak? Jawab dong. Kamu mau dijelaskan apa enggak? Saya tidak mau dijelaskan. Saya hanya minta dijawab, apakah Tuhanmu dengan Tuhannya Yahudi sama atau tidak? Sama? Yahudi yang mana dulu? Tidak. Yahudi yang mana Yahudi dulu? yang mana dulu? Dasar Ya sama aja toples. kamu begini, ku kasih tahu kamu. Aceh sama Padang sama enggak Tuhannya? Kan sama Orang aja kau bilang Yahudi begitu. memang ada Tuhannya yang lain selain daripada yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tuyul.
Loh, sekarang sama aja kau tanya begitu orang Indonesia sama orang Jerman. Udah, kau ke pasar jualan nasi lontong. Ya jadi diskusi malah kayak gitu. Ini cuma bodoh sekali. Dasar tuyul. Tinggal kau jawab aja kalau kau percaya diri. Kayak saya nih. Wahai Bang Suma. Ya Paman, apakah Tuhanmu dan Tuhan yang disembah oleh keturunan Abraham, Ishak dan Yakub sama? Sama. Selesai perkara kan? Nah kau ditanya, wahai tuyul, apakah Tuhanmu dan sembahan orang Yahudi itu sama? Tuhan yang mana dulu? Yahudi yang mana dulu? Kenapa demikian? Karena kamu tidak pede dengan Tuhanmu yang adalah seenggok bayi Yahudi. Paham? Anak orang kau tuhankan, cucunya Daud kau tuhankan, anaknya Maria kau tuhankan, sepupu satu kalinya Yohanes kau tuhankan, saudaranya Yudas kau tuhankan, ceweknya cowoknya Maria Magdalena kau tuhankan. Mau sampai kapan kalian kayak gini? Anak tirinya Yusuf kalian tuhankan, coba. Sampai kapan kalian bisa sehat? Diajarin dibilang dimarahin. Mau diwaraskan katanya diajak bertanya aja terus. Gimana kita nggak tanya? Anda orang Indonesia makan tahu tempe, tapi otak nggak berjalan ketika berbicara agama. Kita sapa Jengkelin. Selamat malam Jengkelin. Kristen Muslim. Jengkelin. Wih Jengkelin. Aduh udah tidur kayaknya Jengkelin. Oh Jengkelin. Halo. Kristen Muslim Mbak? Muslim Kristen? Kristen ya. Oke, siap, silakan. Jadi begini, cuma di sini ini bukan mencari tanya. Jangan curhat ya, Dek. Jangan curhat. Kalau kau curhat kau di ini, di apa? Di ruang pengaduan dosa di gereja, jangan di sini. Di sini diskusi. Pakai otak kita diskusi di sini, ya. Agama yang benar. Dengar saya, Dek, dengar saya, Dek. Dikasih waktu ini. Dengarkan saya, Dek. Di sini di komal kita ini, Dek, kita membahas tentang kebenaran akal dan agama. Gitu, Dek ya. Kita tidak sedang membahas doktrin pembodohan barat. Paham? Jadi keluar sedikit dari agama kau itu ketika kita berbicara mengenai agama dan aspek kebenaran, keluar dulu lah doktrin. Jangan menetap terus di dalam kalomang. Oke? Paham ya? Nah, silakan Anda ngomong. Assalamualaikum Bang Daman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Iya, Dinda. Waalaikumsalam. Halo, saya ngomong dulu. Halo. Dijawab dulu aja Kak Jengkelin. Jangan curhat dulu. Kau sudah dengar nggak? Saya ngomong dulu. Adik. Kenyataan kan dia curhat juga. Adik dengar tadi perkataan saya barusan. Dulu saya belum ngomong saya yang enggak, saya tanya dulu. Adik ini dengar tidak perkataan saya tadi barusan? Ditanya tadi agama apa Kristen. Di Yerusalem itu lahir tiga agama besar, Yahudi, Islam dan Kristen. Paham kok? Mau ngomong Yahudi terus, tapi ya, tidak Tuhanmu dan Tuhannya Yahudi sama enggak? Itu. Tuhanmu dan Tuhannya Yahudi sama enggak? Sekarang aku tanya. Tuhanmu dan Tuhannya Yahudi sama tidak? Enggak usah ngomong. Aku tanya kamu. Tuhanmu dan Tuhannya Yahudi sama kagak? Ini dipanggil adik. Ini dipanggil adik. Adik, Tuhanmu dan Tuhannya Yahudi sama kagak? Tuhannya Yahudi bukan mantan mayat. Tuhanmu mantan mayat. Enggak tahu, bukan. Tuhannya Yahudi bukan manusia. Tuhanmu manusia. Adik yang pakai baju biru. Ya kok bisa jawab nggak? Jawab. Nggak bisa jawab kan? Pertanyaan saya, Tuhanmu dan Tuhannya Yahudi sama kagak?
Aku tidak tanya gitu. Aku tanya dulu, jawab dulu. Aku tanya itu jawab dulu. Jangan kau nggak Wahai adekku yang giginya belum tumbuh, dengarkan saya. Apakah Tuhannya Kristen dan Tuhannya Yahudi adalah Tuhan yang sama? Jawab saya. Aku tanya, Tuhanmu dan Tuhanku sama nggak? Enggak sama. Oh, Tuhanmu mantan Nggak mayat sama. gimana toh? Lalu mana? Pernah ketemu kamu Tuhan? Tidak sama. Nah sekarang Sekarang aku tanya, Tuhanmu. kamu pernah dengar dulu, jawab dulu. Ngomong nggak boleh tahu. Gigi belum tumbuh tapi cerewet. Ditanya apa? Malah balik bertanya. Kau tanya, apakah Tuhan Kristen dan Tuhan umat Islam itu sama? Ya enggak sama lah. Kami tuhankan Tuhan pencipta alam semesta. Kau tuhankan yang diciptakan Tuhan alam semesta, yaitu manusia Yesus. Enggak sama. Kami menuhankan pencipta, kau menuhankan ciptaan. Enggak sama dong. Oke, selesai kan? Nah, pertanyaan saya kenapa enggak bisa dijawab? Apakah Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Kristen itu sama? Silakan Martin jawab. Martin Kristen. Boleh lanjut Martin. Martin, lanjut. Woi Martin. Martin. Udah tidur kayaknya host. Martin, selamat malam Martin. Tidur kayaknya Bunda Rahmadi. Lubis, Kristen Muslim Lubis. Kristen Bu. Silakan Bang, dilanjut aja tadi. Jawab tuh Pertanyaan Bang Lubis. Gurunda. Pertanyaan Gurunda. Tuhannya Bang Lubis dengan Tuhan Yahudi sama atau tidak? Silakan Bang. Oh, jangan Juma lah Bang. Juma itu terlalu bodoh. Aduh, bertanya yang lain aja. Begini ya Bang ya, saya kasih tahu dulu. Saudara-saudara, teman-teman Oten ini yang di bawah, ya, yang dibilang Juma tadi mana ada yang benar? Dia sebut Matius 4 ayat yang 4. Beda bunyinya. Saya buka kitab beda bunyinya. Artinya dia enggak ada pengetahuan. Coba baca Matius 4 nomor 4. Coba. Baca. Manusia hidup bukan dari roti saja. Itu isinya. Tapi dari firman. Dari firman. Yang keluar dari loh. Tadi Anda bilang, Juma bilang, ngecor aja. Jadi begitu ya teman-teman Oten. Biar tipu temannya sendiri. Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yeay, kasihan deh loh. Dia yang potong-potong, dia nggak baca semuanya, lain orang. Kasihan deh loh. Kau jangan kau uji saya, jangan kau ragukan pengetahuan Bible saya, jangan. Ya, jangan. Jangan Lubis. Dia nggak tahu buka mute. Makasih Bang Uwais. Kau mau memperbodoh sesamamu Kristen ya silahkan aja. Tugas saya mencerdaskan kalian, oke? Saya adalah utusan Yesus untuk meluruskan ajaran Yesus yang kalian bengkokkan. Paham kau Lubis? Lubis? Paham kau nak? Kau itu nggak ada nggak ada pengetahuan kau, adik. Lubis, sayang. Saya Jadi, ini utusan Yesus untuk meluruskan ajaran Yesus yang kau bengkokkan. Menurut Yesus, semua manusia adalah berasal dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Oke, paham ya di situ ya anakku. Lubis, jangan lupa mandi. Jangan lupa pakai sabun. Besok bangun sikat gigi pakai rinso ya nak. Iko dong, nggak busa-busa mulutnya. Santomi supaya bersikir rasa babi, lebat dengan babi. Tak lama kah? Ngapain kalian belajar sama Juma?
Dia mau ke balala, lemah. Matius 4 nomor 4, setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Lemah ya, lemah banyak cerita. Ya pernah tolong kamu. Ya pernah tolong. Isi Bibelnya dia pelintir sendiri. Tolong. Belajar saya kok balala, lemah. Ya benar tolong kamu ya de gablak maka. Orang dia yang salah baca, dia nggak lanjutin bacaannya, nyalain orang. Dia mau ragu pun Bible di kodong cece. Dede sarapan paginya itu gurunda Bibelmu. Holden Lubis, selamat malam saudara. Karesteng Muslim. Oh pagi ya, karestengnya. Lubis. Ini mising. Kau tadi sepupunya apa saudaranya tadi yang turun itu bang? Lubis. Satu marga dia. Oh, satu marga. Oke bang, silakan. Apa yang ingin kau sampaikan? Kalau saya menilai, saya dari sini, saya menilai Pak. Ini seolah-olah Bang Juma ini ahli kitab, ahli Injil. Memang tahu, Bapak. Padahal tahu. Padahal Al-Quran sendiri menuliskan, jika kau ragu-ragu dengan Injil, tanyakan kepada Iya. Ya, jadi saya ingin bertanya, guru. Sekarang Juma mau belajarkah atau hanya membantah? Saudara, yang dibahas Al-Quran itu. Sebentar Juma. Karena ajaran Islam sendiri, setahu saya, ya, itu yang keluar dari ajaran Muhammad itu sudah murtad. Oke. Terus? Sementara ajaran Muhammad mengatakan, Al-Quran mengatakan, kafirlah orang-orang yang menyebutkan bahwa Allah itu tiga. Ya, jadi Anda paham tentang ketritunggalan Allah dalam Kristen itu kepada kami, bukan yang menjadi benar-benar. Aduh, parah. Emang ada Allah di Kristen? Coba kita buktikan dulu, Bang. Di dalam ajaran Nabi Musa, apakah Nabi Musa mengajarkan 3 pribadi Tuhan? Dalam bentuk manusia dan dalam bentuk burung merpati. Coba sebelum kerobek kupingmu, silakan. Di mana Tuhannya Nabi Musa datang dalam rupa 100% Tuhan dan 100% burung merpati. Coba, di mana tuh? Saya ingin tahu. Macet. Ayo. Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Roh Kudus 100% Tuhan, 100% burung merpati. Nah, coba kau ajari saya di mana Tuhannya Nabi Musa datang dalam rupa bentuk burung merpati, itu di mana itu? Kok ada Tuhan dalam bentuk burung? Dompala. Macet. Mute-nya buka host. Kasihan dia nih, dia belum tahu. Mute-nya buka. Tolo-tolo naik diskusi nama maaf, jawab dulu. Di mana ajaran para nabi Tuhannya datang dalam bentuk burung merpati? Kenapa bukan burung Garuda? Gila Kardoba, macet ki konsep. Host buka mute-nya kodong. Kasihan orang tolo-tolo. Buka kaya nuna mute-nya host. Udah dibukain Bunda Rahma, nggak mau buka. Oh udah ya. Dua lubis ini malam. Sama semua lubis. Halo Suma. Semangat Pak. Datang lagi. Halo Lubis yang satu, ntar dulu. Risul Lubis yang satu. Kalau untuk Risul Lubis yang satu saya udah bersihin tempatnya di Jakarta. Nggak bakal masuk lagi di situ. Kamu haramkan babi, terus kenapa kamu nggak gauli? Datang lagi si Peang. Hoi Peang.
udah kamu gauli hewan enggak? Udah gauli hewan enggak tuh diperintahkannya sama Muhammad itu. Di mana itu? Tolong. Kenapa Pak Tolong Justru semua? yang saya lihat di YouTube itu banyak gereja menikahkan orang Kristen perempuan dengan monyet. Ada perempuan dengan anjing. Ada juga perempuan dengan kuda. Kenapa kayak gitu kali agama kalian? Dendek kalau kuda, ngapa itu kuda? Isi. Astagfirullahaladzim. Mati mijanat orang. Holden, kau sudah mati kah? Apa dia kenapa diam? Tidur dia udah. Oh, tidur. Nah itu udah dibuka misnya. Kenapa saya di mut-mut? Di mut-mut. Mut-mut. Bukan di mut-mut. Ini musuk kok lemah. Karena kalian ini mau belajar atau mau menghujat? Ini saya tanya. Kalau kalian kurang mengerti, dikira mau belajar tahu. Oh iya Pak. Kalian yang mau belajar, saya mau mengajar. Tanya kepada kami orang Kristen. Oke, saya tanya ya, boleh ya? Iya, tapi jangan dimut ya. Iya, baik. Tuhanmu ada berapa, Bang? Satu. Di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7 di situ ada berapa? Satu. Iya. Lama. Tolong. Satu bede. Berarti dia belum pernah membacanya. Iya, mereka ini cuman Kristen tok saja, nggak ada otak untuk belajar, tak keinginan untuk belajar Bible. Yang penting bayar perpuluhan, nyanyi lagu dangdut di gereja, topi miring, udah selesai. Makan babi, makan anjing, makan biawak, makan padale, makan pararang. Nah, itulah kalian. Kenapa kamu nggak mau belajar Bible? Kenapa? Dengar Juma, belajarlah dari kami. Yang perlu? Belajar Iya, dari makanya kami. saya tanya tadi, saudara. Saya tanya, kamu jawab 1 Yohanes 5 nomor 7 di situ ada berapa? 1 atau 3? 1. Di mana otak kau itu? Kau manusia kan? Gambar susung itu wajah di satu di nalia. kitabmu di situ tertulis kitabmu loh, tertulis di situ ada angka ditulis di sana. Kok kau sebutkan 1 gimana sih? Yohanes 5 ayat 7 itu mengatakan tentang penyembuhan. Ngapa na Yohanes 5 kak belema? TAI 1 Yohanes 5 nomor 7 balau. Di situ tidak ada tertulis tentang penyembuhan. Astagfirullahaladzim. Nggak pernah kau jadi kau pikir perdukungan, bukan dukun ini. Itu 3. Weh, itu anu buta itu 3. Ada 3. 3. Tallu nomor tallu. Topo nguru. Sebab ada 3. 3 itu 3 itu jelas. Mati Mija. Coba kau buka dulu Bang. Buka itu kitabnya. 1 Yohanes 5 nomor 7 itu ada 3. Ada berapa di situ? Jadi begini Juma. Iya. Dengar Juma. Mandras sama dengan ada berapa di sana Bang? Ada berapa? Itu 1 Esa. Kok ketawa? Belajar dari kamu. Host besarin dulu Bunda Rahma host. Nah, coba buka mulutmu untuk melihat kalau mata nggak bagus. Itu berapa itu? Sebab ada berapa? Nah, sebab ada 3. Ada 3. Ada 3. Iya ada 3. Terus kenapa kau katakan 1? Dilanjutkan membacanya dong. Iya. Lanjutkan membacanya. Dan ketiganya adalah. Dan ketiganya adalah. 1. Dan ketiganya adalah. Itu di dalam kurung. Siapa bilang dalam kurung? Dan ketiganya adalah. Dan ketiganya adalah. Iya. Dan ketiganya adalah 1. Nah berapa di situ? 1 atau 3? Esa, itu 1. Juma. 1 atau 3? Juma. Dengar. 1 atau 3? Belajar. Kamu mau membantah atau mau belajar? Enggak, saya tanya 1 atau 3?
satu Kalau atau kamu tiga? belajar, saya ajari. Karena kau Saya kafir tanya, kalau menyebut Allah itu satu atau tiga? Dengar dulu, itu Al-Quranmu. Saya tanya dulu, di situ dengar dulu, satu kafirlah orang atau yang menyebutkan tiga? Allah itu tiga. Kalau kau menyebut itu tiga, kau kafir. Tidak lama satu lagi atau tiga? kau akan berbahaya. Kalau kau satu atau tiga? Bunda Rahma, Bunda Rahma, Iya. coba turun di bahasa aslinya ke bawah. Ada nggak dikatakan satu di situ? Cuma kalau kau tetap Diam membantah dulu, diam kebenaran, dulu, kau Dek. akan sangat Diam dulu, Dek. Bahasa aslinya nggak ada, nggak sampai segitu, ditambah-tambahan itu. Cuma kalau kamu tetap Diam dulu kau. Diam dulu deh, adik Lubis diam dulu deh ya, sabar ya. Entah ajarin dulu, kakak kamu ajarin akan deh. celaka kalau kamu membantah. Kamu mencari kebenaran Saya atau pembenaran. ajarin kamu deh, Kamu mencari sabar kebenaran dulu atau deh. pembenaran. Adik diam dulu ya, biarkan kakakmu ini ajarin kau ya. Kalian cari kebenaran atau pembenaran. Adik. Dengar dulu adik kecil. Cuma kamu itu masih pagi. Ya tuh. Coba lihat tuh. Mana? Dan ketiganya adalah satu itu mana di aslinya? Turun ke bawah, Bun. Lihat bahasa Yunaninya. Saya tidak mau tahu bahasa Yunani. Man rasai lubis blamat. Itu ku bilang, gimana ceritanya Anda itu mau menjelaskan iman Anda kepada kami sementara Anda tidak ngerti Bible. Kalau kamu membantah kebenaran. Kebenaran apa tuh Yul? Hei, justru Anda yang membantah kebenaran. Di Bible kamu itu original teksnya tidak ada dikatakan dan ketiganya Al-Quran adalah sendiri. satu. Al-Quran sendiri. Dengar dulu cuma. Nah, apalagi Al-Quran. Saya baca original teksnya ya. Gak bisa. Gak bisa ke Jangan Al-Quran. Jangan dimut loh. Jangan. Adik. Kalau kau turun lah kau Adik, kapasitasmu nggak ada bahas Quran, Dek. Bible aja kamu buta, Dek. Gimana mau bahas Quran? Al-Quran itu kitab termaterai, nggak bisa dibaca sembarang orang. Bible ini aja, 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 Tuhanmu yang bersaksi dalam surga. Udah selesai. Jadi ketika ada orang Kristen mengatakan Tuhannya satu, itu bohong. Tuhannya Kristen itu 3 berdasarkan 1 Yohanes 5 nomor 7. Setan berkata, wahai saudara-saudaraku, gerakan kita semakin sulit. Isi Bible sudah dibongkar habis. Kita mau kemana sekarang ini? Yang lain mengatakan, tenang, yang penting puluhan berjalan mulus. Biarkan saja mereka membongkar semua isi Bible. Yang penting kita tetap menerima puluhan. Tepuk pantat. Kan gitu. Tepuk tangan. Oh, bukan tepuk pantat, Di. Iya. Indra. Dalu, Bunda. Kalau original teksnya itu nggak ada itu. Ketiganya adalah satu aja. Di situ original teksnya berakhir dengan tu ada 3 yang bersaksi. Iya. Masya Allah. Oti treis Asian koi marturointes to urano. Sampai situ doang. Marturointes. Garenteng jauh. Marturointes artinya itu memberi kesaksian. Oh, tahu hebatnya. Pintarnya, Deng. Berapa hari kira-kira anak kecil mempelajari ini bahasa? Itulah aku katakan ada 3 yang bersaksi. Berarti kalau 3 saksi ada berapa pribadi? 3 pribadi dong. Sebenarnya kan ini membahas tentang manusia, Bang Juba ya, bukan Tuhan. Aduh, parah. Iya Bang Andi. Tapi yang lain nambahin untuk memperkuat trinitasnya. Ini originalnya nih. Aduh, mana dia? Ini originalnya ya. Sebab ada hanya 3 yang memberi keseingatan. Original teksnya baca Bunda. Saya mau pengen dengar Bunda bahasa Yunani. Eden de Eko dong. Ini Greknya ya.
Nih memberi kesaksian sampai ini aja ya. Ya tadi itu dalam kurung tambahan saudara-saudara, makanya dipakai kurung itu. Kalau originalnya aslinya cuma sampai sini ya. Hanya 3 memberi. Ada 3 memberi kesaksian nih originalnya nih Greek. Tapi tadi kita lihat kalimatnya itu panjang bersambung sampai ke 8. Dalam kurung itu palsu tambahan ya, tapi aslinya itu 3 memberi kesaksian. Jadi 3 Tuhannya. Oke, lanjut. Malam Bang Indra, Bang ID Aheng. Dari Muslim apa Kristen Bang? Saya Muslim Bang, saya mau titip pertanyaan aja Bang. Boleh nggak? Ya, gimana Bang? Jadi gini Bang, setiap kan sebelumnya saya suka naik-naik tuh ke room si RK, Mikana dan lain-lain lah. Saya suka tanyakan gini, di kitab Anda, di Kejadian sampai Wahyu, sebutkan satu data yang mengatakan kalau Yesus itu yang diciptakan langit dan bumi, kayak gitu Bang. Itu aja sih, nggak pernah dijawab, selalu diturunkan sih Bang. Iya, itu Saudara Simpson Simamora, tolong dinaikkan dong. Oke, saya turun Bang, makasih ya. Iya, makasih ya. Jadikan pertanyaan aja Bang ya. Siap. Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Indra. Selamat pagi. Simpson, silakan ke atas. Giliran kamu sekarang. Bang. Indra nasi goreng. Indra nasi goreng. Indra Jess. Kristen ya. Saya ini nggak tahu, saya ini Kristen, apa saya ini Islam, apa saya Buddha. Saya cuma pengen tanya. Ya. Untuk mengenal Tuhan itu gimana sih caranya? Mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan caranya itu dengan akal, Bang. Bukan dengan mata. Bukan cuma mata saja, tapi dengan akal. Iya. Selamat malam. Kalau dipikir-pikir, sabar Saudara Simpson. Tidak ketemu, Bang. Kok nggak ketemu? Iya. Nah, sekarang begini. Kita nggak tahu wujudnya gimana. Sekarang gini, kok bisa Anda berbicara? Kok bisa berbicara Anda ini? Emang dari lahirnya? Yang mengadakan itu Anda atau siapa? Ya, diri sendiri. Hah? Yakin? Dari mana Anda buat diri Anda itu bisa? Ada Anda bikin mulut, ada lidah, ada pita suara. Anda yang buat? Bukan sih, orang tua. Siapa yang buat? Orang tua Anda bikin. Oh gitu. Setahu saya orang tua Anda cuma tulis tangan. Keceplek. Dia nggak ada bikin lidah, nggak ada bikin pita suara. Kok bisa terbentuk sendiri? Itu yang buat siapa? Nggak tahu, Bang. Nah, itulah Tuhan. Jadi, yes, Al-Quran mengatakan orang yang berakal akan mampu mengenali diriku. Makanya Tuhan mengatakan Al-Quran surah Kahf ayat 16 bahwa aku lebih dekat dari urat leher manusia daripada manusia itu sendiri kepada dirinya sendiri. Anda nggak tahu kan bagaimana saraf-saraf Anda tersusun di dalam kepala? Anda tahu atau tidak? Nggak tahu. Nah, sementara itu punya Anda, itu kepala Anda, tapi Anda nggak tahu. Jadi siapa yang menyusun itu semua? Halo, selamat malam, boleh bicara. Orang tua Anda nggak mungkin, pemerintah kita nggak mungkin. Itu makanya Al-Quran mengatakan orang yang berakal akan sampai kepadaku. Jadi ini kepala kita ini bisa seperti ini, bisa berbicara, bisa melihat, bisa merespon, bisa berkarya, bisa berpikir, yang bisa memberikan ide-ide baru, bisa menciptakan hal-hal baru. Itu karena Tuhan kita hadir kemudian dalam diri kita untuk supaya kita itu menjadi pemimpin di atas muka bumi. Artinya Tuhan itu tidak perlu hadir dalam bentuk manusia, dalam bentuk makhluk. Tuhan hadir dalam bentuk eksistensi daripada alam semesta ini. Tuhan menghadirkan dirinya melalui alam. Alam besar, alam kecil. Alam besar ya alam semesta.
Alam kecil ya alam tubuh kita ini. Komponen-komponen yang tersusun dari jantung, limfa, hati, mata, hidung. Susunan inilah kemudian cerminan eksistensi Tuhan. Karena alam kecil berupa diri manusia itu adalah bukti kehadiran Tuhan pada diri orang yang berakal. Gitu. Oh begitu Bang ya. Iya dong. Kita coba apa yang ada pada diri kita milik kita. Tangan bukan milik kita, kaki juga bukan milik kita. Kepala, leher, semua yang ada pada diri kita ini bukan milik kita. Semuanya pinjaman. Pinjaman dari mana? Pinjaman dari sang pemilik. Siapa pemiliknya? Yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Rabbus samawati wal ardh, pencipta alam semesta. Ini kenapa ini cucunya Yesus? Tahu kenapa? Baca. Apa masalahmu Simpson? Kau habis makan balsam? Santai dulu Simpson, santai, relax, santai dulu, atur napas, Santai santai dulu, santai. Ya, udah tenang. Nah, kalau sudah tenang mulai bicara, silakan. Gini Bang, ya. Kalau agama itu kan bukan hanya kata, harus ada puasa. Ya, betul. Aku kan udah DM abang itu. Terus? Balaslah. Berarti Anda tidak berkuasa. Anda tidak berkuasa untuk memaksa saya untuk membalas DM Anda, kan kasihan. Kita kan mau adu keyakinan kita. Ya ini kita sudah bertemu, ngapain bahas DM? Ini sudah ketemu kita. Bilang aja iya. Kita kalau yakin abang, udah balas. Ini kita sudah bertemu ini. DM-nya balas dulu. Ini kita sudah di sini, ngapain bahas DM? Kita bertemu, mau buka kamera kita? Mau? Bilang aja iya, udah. Ada keyakinan. Iya. Kita adu keyakinan, iya. Apalagi? Udah. Apalagi? Aku cuman itu aja bang. Yang kalah mati udah. Mati meja. Anda menang ataupun kalah, Anda akan mati. Kalau mati itu asal apa? Ini kan masalah keyakinan. Ini masalah keyakinan kayak mana? Keyakinan apa yang Anda imani? Anda yakini? Yesus Tuhan. Mana buktinya keyakinan Anda itu betul? Faktanya Yesus manusia. Coba Anda ambil lilin, bakar lilin, habis itu Anda buka celana, jongkok di atasnya lilin itu. Nah, bisa nggak Anda setelah bakar lilin di atas pantat Anda, di bawah pantat Anda itu Yesus jadi Tuhan? Bisa nggak? Bisa nggak merubah anak Maria itu menjadi Tuhan setelah Anda membakar anus Anda dengan lilin? Bisa nggak? Coba. Bisa tidak dengan pola itu Anda menjadikan Yesus itu menjadi Tuhan anak Maria? Nggak bisa kan? Tetap aja Yesus itu adalah manusia. Balai pajana ko dong. Coba. Cuma curhat kayak begitu, merepet kayak itu untuk apa? Buktikan Yesus itu bukan manusia. Coba. Bisa nggak? Kalau itu masih kecil. Ini yang mau nantang saya diskusi. Coba Anda buktikan Yesus itu bukan manusia. Buktikan dulu. Ini udah agamamu bang. Tapi nggak mau aku. Nggak mau apa? Ini saudara kita ini waktu kecil minum susu apa ini ya? Susu kambing. Susu kambing ya, susu kambing. Langsung netek ke kambing kali ya? Enggak pakai dot, langsung ke kambing. Kapan pun nggak kau bertemu dengan Tuhan? Titik, bacot. Aduh, ini ya kalau netek susu kambing tapi langsung di kambing tanpa perantara dot. Bang Zuma. Iya. Bang Zuma agamanya apa sih? Saya Muslim, saya Islam. Oh Islam. Yes. Abang pinter bahasa apa? Bisa dengan agama lain. Saya belajar, tahu? Belajar dan. Bukan mualaf gitu bukan ya? Bukan. Berarti Bang Zuma ini ustadz ya? Ya, bukan juga.
Saya cuma apologet. Oh, boleh saya jadi muridnya bang? Boleh. Begitu bang. Ilmunya bang, terima kasih banyak. Iya. Oke, saya izin turun Ya. ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Albert, pagi Albert. Albert. Tidur ini Albert. Karena udah 2:30 ya, istirahat lah ya. Ya. Ya sudah ya dulu ya semuanya. Istirahat, bajunya juga perlu istirahat. Iya, Oh iya, Gurunda. Terima kasih Gurunda, Bang Daman. Iya, sama-sama, masya Allah, luar biasa. Semuanya Tadi Bunda Bang Rahma. Andi memang hebat, Ya, luar Bang biasa. Daman dulu buat tutup doa keparatul majelis. Silakan Bang Daman, biar ada kerjaan dikit. Ya, guru kita ini. Apa namanya itu dipromosiin kita dan berbuat gitu coy. Ya boleh ya, izin promosi dulu ya dikit ya. Silakan Bang Daman, silakan Bang Daman. Ntar mana ya? Ini dia. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jangan lupa ya dikunjungi. Waalaikumsalam. Jangan lupa dikunjungi YouTube-nya berbuat. Nah, jangan lupa supportnya ya teman-teman. Nah, coba. Nah. Oke, siap Bang Daman. Kita tutup dengan ini ya, dengan doa kafaratul majelis mungkin Ustaz. Enggak, dari ini aja, dengan tarikah Al-Fatihah. Oh iya, siap. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa ila arwahi sahibi tarakati wa al-lati wa ila arwahi awliya illa fi masyariqil ardi wa magharibiha bariha wa mahbariha bi rahmatika wa ridwanihi ajma'in. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu juga dengan selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa sallim. Dah, silakan ditutup. Oke, terima kasih buat semuanya. Selamat beristirahat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.